سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di The Arena edisi Kamis 11 November 2021. Jadi seperti yang sahabat lihat di layar, ada pembangunan Masjid Nur Maulida. Untuk sahabat-sahabat yang ingin ikut berdonasi, silakan bisa di nomor rekening yang tertera di layar. Dan harap untuk memberikan 3 digit di angka akhirnya adalah angka 999 untuk memudahkan kami memilah donasi yang masuk. Jadi sekali lagi untuk sahabat yang ingin berdonasi di pembangunan Masjid Nur Maulida ini, bisa memberikan di 3 digit, angka terakhirnya itu 999. Jadi Masjid Nur Maulida sendiri ini adalah masjid pertama yang dibangun oleh Makassar Mualaf Center Indonesia. Nur Maulida sendiri ini terinspirasi namanya untuk mengenang almarhumah istri gurunda kita, Bang Zuma. Lokasinya sendiri ini ada di Bolangi, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Insya Allah juga akan berdampingan nanti dengan masjid ini, akan dibangun juga pesantren MMCI. Jadi untuk sembari menunggu Bang Zuma dan Ustadz Alwan, mungkin kiranya sahabat bisa bantu di like dan subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia untuk mendukung pergerakan kami dalam menaungi saudara-saudara kita yang mualaf. Oke, jadi di minggu lalu itu kita juga ada giveaway baju 10 pieces, yaitu baju spesial merchandise dari Bang Zuma. Jadi itu syaratnya itu untuk komentar nanti di rekaman video live ini. Komentar terbaik nanti kami akan hubungi untuk mendapatkan merchandise spesial ini, kaos spesial dari Bang Zuma. Ongkos kirim insya Allah MMCI akan tanggung semuanya. Dan di minggu lalu itu kami sudah dapatkan 2 pemenang. Masih ada 8 pemenang lagi. Jadi jangan lupa setelah menonton video ini untuk mampir di rekaman live ini untuk meninggalkan komentar terbaik dan terunik sahabat-sahabat sekalian. Dan MMCI juga menerbitkan kalender 2022. Jadi kalender ini adalah kalender Islami yang di dalamnya ada hari-hari peringatan Islam. Harga kalendernya sendiri ini Rp50.000. Jadi 100% keuntungan dari kalender ini akan disalurkan ke pembangunan Masjid Nur Maulida. Jadi dengan sahabat membeli kalender, secara tidak langsung sahabat ikut berdonasi
di dalam pembangunan Masjid Nur Maulida. Kemudian untuk pemesanan kedua merchandise tersebut bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Untuk kaos Bang Zuma sendiri itu kami juga menjualnya. Untuk yang lengan pendek itu harganya Rp80.000. Lengan panjang itu Rp100.000. Jadi untuk saat ini stok yang tersedia itu untuk saat ini warna hitam ya yang tersedia. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang mungkin menghubungi nomor admin, ini ada pesan juga dari admin. Mohon maaf kalau agak lama ya dibalasnya. Soalnya yang menghubungi kami itu jumlahnya sangat banyak. Jadi harap bersabar untuk dibalas satu persatu. Jadi sekali lagi untuk baju Bang Zuma ini yang lengan pendeknya harganya Rp80.000 dan yang lengan panjang itu harganya Rp100.000. Jadi dari keuntungan penjualan merchandise ini sendiri, sebagian akan digunakan untuk pembangunan Masjid Nur Maulida dan sebagian juga untuk kami pergunakan dalam pergerakan kami menaungi saudara-saudara kita yang mualaf. Nah, untuk teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin ikut berdiskusi, ingin ikut menyampaikan argumentasinya, bisa untuk klik link yang ada di kolom komentar. Jadi di sini tuh kita diskusi sehat ya. Ada linknya di komentar. Untuk yang ingin masuk silakan klik link di komentar. Oke, sekarang kita sudah ada Gurunda kita ini, sudah ada di backstage. Gurunda Zuma sudah ada. Ya, Assalamualaikum Gurunda. Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Insya Ini Allah. fansnya Bang Zuma sudah nunggu ini Bang dari tadi nih. Luar biasa Aduh, ini fansnya. alhamdulillah. Nanda gimana, sehat? Alhamdulillah Ustaz, sehat. Alhamdulillah. Nah, ini kita masih menunggu ini pasien-pasien kita di The Arena malam ini. Iya, Jadi untuk pasien. sahabat-sahabat yang ingin ikut berdiskusi, ingin mungkin bertanya kepada Gurunda Zuma, bisa klik link yang ada di komentar. Ya, Oke, ini sudah ada ini pelanggan setia kita nih Bang Kritisi Omnivora. Selamat malam Bang. Selamat malam. Biasanya sore, kenapa ini malam? Aduh, Ya, jadi ini kita batal. Oke, jadi khusus ya kita juga menampung komentar-komentar sahabat-sahabat itu untuk kami adakan The Arena di malam hari. Biar lebih rileks Bang nontonnya gitu. Jadi insya Allah kedepannya The Arena akan kita adakan tiap pukul 8 waktu Indonesia bagian Tenggara. Oke. Nah, ada pertanyaan apa lagi nih Bang malam ini Bang Kritisi ini? Iya, mungkin di arena yang lalu saya ditantang untuk mencari kelemahan Quran. Tentu saja tidaklah, ini bukan fokus saya. Fokus saya bukan nantang-nantangin. Ya. Itu secara psikologis hanya akan memunculkan mekanisme bela diri atau self defense mechanism. Saya justru mau menampilkan suatu pertanyaan atau masalah bersama. Yang diperlukan adalah solusi. Dan menyamakan agama sama sekali bukan suatu solusi. Berangkat dari perbedaan justru satu titik temu atau solusi untuk masalah tersebut bisa diupayakan bersama, katakanlah begitu. Dalam Islam yang saya ketahui, segala yang ada di hadapan manusia itu demi menguji ketakwaan manusia. Nah, saya pikir ya ada dalilnya kalau saya tidak salah ingat.
Tapi ya sebagai khalifah di dunia, tetap manusia punya tanggung jawab untuk mengarahkan dunia yang ada di hadapannya. Nah, bagaimana keadaan manusia di akhirat tak bisa lepas dari perilaku manusia itu sendiri selagi di dunia, dan apa saja perbuatannya terhadap alam ini. Nah, itulah satu pemahaman saya sih, pemikiran saya. Mungkin di balik ini ada satu pertanyaan di Ya, balik silakan. diskusi tadi ya. Silakan Ya. Bang, pertanyaannya. Ya. Akan saya perjelas pertanyaannya dalam surat Quran surah Yasin. Quran surah nomor 36 mungkin ya. Surah 36 ayat 12. Ya, di sini kalau tidak salah terjemahan Indonesianya ya ada bekas-bekas mencatat ya, kami yang membangkitkan manusia, ada mencatat, termasuk mencatat, ada bagian terjemahannya menyatakan mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan. Nah, itu salah satu yang saya ingat, bekas-bekas yang ditinggalkan. Dalam diskusi-diskusi lain ada ayat-ayat yang diketahui punya warna sains ya, punya warna sains karena terbukti pada masa kini ayat itu bersesuaian ya jelas nyata-nyata bersesuaian dengan sains. Nah yang saya sinyalir, kira-kira ayat Yasin ayat 12 ini, surat Yasin ayat 12 ini kira-kira mungkin juga punya warna sains. Apakah punya warna sains karena ada bagian terjemahan jejak-jejak apa istilahnya? Saya lupa dari terjemahannya. Mencatat juga jejak-jejak, bekas-bekas ya, bekas-bekas yang ditinggalkan. Mencatat bekas-bekas yang ditinggalkan oleh manusia. Mengingat di masa kini ada temuan bahwa manusia ini meninggalkan jejak perilaku manusia itu ya, termasuk juga ya sebagian besar pola hidup, pola makan di sini ya, meninggalkan jejak karbon juga. Nah, ini yang saya tanyakan, apakah ini yang bersesuaian, temuan di masa kini ini bersesuaian juga kiranya dengan ayat yang sudah lebih dahulu tertulis, terwahyukan, Yasin 12 ini. Apakah begitu? Jadi unsur sains yang ada di dalam surah Yasin ya. Mungkin Gurunda Zuma bisa menanggapi, Gurunda, silakan. Baik. Jadi terima kasih ya saudara Carol ya. Carol. Jadi di dalam surah Yasin, Carol, baik. Di dalam surah Yasin itu bagi umat Islam, surah Yasin itu adalah sebuah surah yang memang cenderung mengingatkan kita kepada kematian. Terkhusus kepada ayat 12 ya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi di situ diterangkan dengan penekanan yang sifatnya betul-betul serius. Inna, nahnu, kami, nuhyil mauta, artinya kami yang menghidupkan orang-orang yang telah mati. Lalu kemudian dikatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kemudian diterangkan lagi di situ bahwa bekas-bekas yang mereka punya atau bekas-bekas yang mereka pernah lakukan dan kemudian dilakukan oleh orang selanjutnya. Artinya orang mengikuti jejak apa yang pernah ia lakukan. Lalu kemudian di ayat ini diterangkan wa kullu, ya, dan setiap atau dan segala sesuatu syai'in, ya, sesuatu ahsaynahu fi imamin mubin.
ya, kami kumpulkan dalam kitab yang jelas. Artinya gini, ayat ini ketika kita mencoba untuk mengulas lebih jauh, di sini kita diberi pesan oleh Sang Pencipta alam semesta bahwa Allah bersama dengan makhluknya yang ditugaskan untuk kemudian melakukan perintah Allah, menghidupkan, mematikan, mencatat, dan semua-semua yang Allah punya di dalam kaitannya dengan proses ini, maka di situ dikatakan, kamilah yang mencatat apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia, baik yang buruk maupun yang baik, baik yang buruk maupun yang baik, lalu kemudian baik yang kecil maupun yang besar. Lalu kemudian Allah mengatakan di ayat ini, maka kami pula yang akan membalas segala sesuatu itu dengan cara adil. Artinya bahwa apa yang dicatat tentang bekas-bekas yang ditinggalkan, yaitu perbuatan baik maupun perbuatan buruk yang orang yang telah mati itu kerjakan dan diikuti oleh orang lain atau generasi sesudah orang itu meninggal. Nah, ini yang kemudian termaktub di dalam ayat suci Al-Quran surah Yasin ayat 12. Karena itulah kemudian hal yang buruk yang ditinggalkan oleh pelaku lalu kemudian dilanjutkan oleh pengikutnya, maka hal buruk itu akan terus mengalir kepada dia yang telah tiada. Karena dia yang mengajarkan, bekas itu kemudian dijadikan sebagai sebuah contoh. Jadi kalau contohnya kurang baik, maka akan berimbas kepada yang memberikan contoh. Begitupun sebaliknya, ketika si orang yang telah meninggal ini meninggalkan bekas yang baik, maka semua pengikut yang melakukan itu, semua pengikut yang melakukan perbuatan yang baik itu akan mendapatkan imbalan juga terhadap yang memberi contoh. Ini yang disebut dengan amal yang tidak terputus di dalam ajaran agama Islam. Nah, terkait dengan sains, ini sudah pasti ya, ada kaitannya. Kenapa? Karena orang terbiasa melakukan sesuatu itu karena sudah biasa. Orang biasa melakukan hal itu karena sudah biasa. Contoh misalnya gini. Kita karena kita misalnya belum pernah melakukan sesuatu. Taruhlah misalnya kita belum pernah masuk ke dalam gua yang gelap. Karena kita belum pernah melakukan riset, belum pernah kita masuk ke dalam gua yang gelap itu, maka kita tidak bisa memberikan sebuah warna, tidak bisa memberikan sebuah kesimpulan, atau tidak lahir keberanian di dalam diri kita untuk masuk ke dalam gua tersebut. Kenapa? Karena kita belum pernah merasakan apa yang ada di dalam gua itu. Nah, tapi kalau kita sudah pernah masuk ke dalam, gelap memang, tapi ternyata tidak ada apa-apa. Malah yang ada di dalamnya itu perasaan nyaman, sejuk, hati merasa teduh, dan seterusnya. Esok hari, ketika kita ingin masuk lagi ke dalamnya, maka kita masuk tanpa ragu lagi bahwa di dalam itu tidak ada hal yang mencelakakan. Meskipun orang lain yang belum pernah masuk mengatakan bahwa ini bahaya, di dalam mana tahu ada seperti ini dan seterusnya. Inilah yang secara sains dikatakan bahwa ketika orang itu menganggap sesuatu yang sudah pernah dilakukan itu baik, meski itu buruk, itu akan berimbas kepada orang lain. Artinya bahwa perbuatan yang kemudian dilakukan secara berulang, dan itu adalah perbuatan baik, itu akan melahirkan sebuah kebiasaan yang nuansa dari para perbuatan itu akan berimbas kepada kebaikan. Begitu juga sebaliknya. Perbuatan yang tidak baik, ya, itu akan berbias tidak baik terhadap pelaku, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi apa yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ihsainahu fi imamin mubin. Jadi bekas-bekas yang kita lakukan itu yang kita tinggalkan, yang buruk, kalau diikuti oleh orang lain, maka berimbas kepada kita ketika yang kita tinggalkan itu adalah kebaikan, kemudian diikuti oleh orang lain, maka imbas kebaikan itu akan juga mengalir kepada kita. Saya kira begitu sementara. Silakan ditambahkan kalau ada.
Baik, mungkin Jadi Bang dari Kritisi ingin ya, menanggapi lagi. Silakan Bang. iya, karena ya dari penjelasan ini sangat jelas ya, sangat kental soal meninggalkan bekas-bekas ini orang yang kemudian meninggal ya. Yang saya pikirkan sih, mohon maaf ya saya memikirkan mungkin terlalu jauh. Eh, Bekas-bekas ini justru juga ada, kalau dilihat dari sisi apa ya, dilihat dari sisi sainsnya di sini dan juga dengan ada istilah yang saya tampilkan tadi ya, jejak karbon ya. Nah, ini berarti bukan nanti meninggal seorang orang meninggalkan bekas. Ya, memang seperti itu sudah dijelaskan oleh Bang Zuma tadi ya. Imbas, ada imbas kepada orang lain. Nah, ini manakala orang melakukan hal buruk, ada imbas ke orang lain, walaupun orang yang bersangkutan itu yang meninggalkan bekas-bekas itu, ya dia itu misalnya ya belum berarti harus mati ya, belum berarti nanti mati baru dia berimbas pada orang lain. Dari penjelasan tadi. Tapi memang tetap kental, ada penjelasan ke arah ya orang yang meninggalkan bekas itu, bekas-bekasnya dicatat dan itu akan dimintai pertanggungjawaban ketika meninggal, itu ketika beliau meninggal. Nah, apakah karena berhubung dengan ayat-ayat lain juga, ayat-ayat lain itu dalam Quran itu di masa kini menampilkan keterkaitan ya, keterkaitan bahkan kesejajaran dengan sains atau ilmu pengetahuan. Nah, apakah bekas-bekas ini, meninggalkan bekas ini, apakah ini bisa juga disematkan kepada yang tadi saya katakan, jejak karbon yang memang imbasnya, balik lagi imbasnya itu, jejak-jejak tersebut tidak nanti orang mati baru dihitung dan tidak nanti tidak nanti berpengaruh jauh sesudah kehidupan seseorang di dunia ini, tapi bahkan orang masih hidup ya, dia sudah meninggalkan bekas-bekas tertentu dalam hidup ini, bekas jejak-jejak karbon tersebut sudah juga berpengaruh negatif kepada orang lain, orang yang di sekitarnya. Nah, kalau seandainya bekas-bekas yang meninggalkan bekas-bekas yang tertulis di surah Yasin 12 ini disematkan juga ke yang istilah tadi, berarti memang ayat ini memang sangat-sangat bernilai ilmiah, bernilai sains. Kalau disematkan bekas-bekas tadi juga disematkan ke istilah yang sekarang dikenal jejak karbonnya kita manusia, begitu. Itu yang saya lihat dari ayat ini. Ya, jadi ada benarnya apa yang saudara sampaikan ya. Ada benarnya bahwa terkadang sesuatu yang kita tinggalkan, ini berbicara mengenai ini ya, orang yang telah meninggal dunia, kemudian Allah menerangkan bahwa apa yang kamu tinggalkan pada masa kamu hidup itu akan berbias terhadap dirimu, terhadap orang-orang yang ada di sekelilingmu. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quran surah Yasin ya. Ini penekanan-penekanan pengingat ya kepada umat manusia bahwa tindakan yang kita lakukan ketika kita hidup ya itu akan berbias kepada kita ketika kita itu sudah tidak ada. Makanya Allah menerangkan inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati, yakni menghidupkan dia kembali. Wa naktubu. Lalu kemudian kami menuliskan ya di Lauh Mahfuz ya maqaddamu, apa yang telah mereka kerjakan selama hidup di dunia, baik itu kebaikan ataupun itu keburukan. Lalu kata Allah, wa atharahum, lalu kami membalas kepada mereka dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan maksudnya. Jadi
hal-hal yang dijadikan panutan dari perbuatan orang-orang yang hidup itu sesudah dia tiada, wa kulla syai', semuanya ya, semua serta segala sesuatu yang dia lakukan itu kemudian dikembalikan kepada sang pelaku. Ya, dikembalikan kepada sang pelaku sambil kemudian yang mengikuti juga merasakan bias daripada bekas-bekas yang diikuti tersebut. Nah, terkait dengan yang saudara saya tadi sampaikan itu juga ada benarnya bahwa jejak digital seseorang itu tidak bisa kita begitu mudah untuk melupakan, dan ketika itu adalah kebaikan akan berimbas kepada yang lain, keburukan pun demikian adanya. Ya, saya kira sangat baik ya apa yang kemudian saudara saya ini ungkap pada malam hari ini terkait dengan surah Yasin ini ya. Karena Allah juga menerangkan di dalam ayat 82 kalau tidak salah di surah Yasin ini bahwa wadarabalana wa nasiya khalqa qala mayuhil idzama wa hiya ramin. Di situ Allah menerangkan bahwa orang-orang yang ada pada masa itu bertanya, apakah benar bahwa tulang belulang yang sudah hancur katanya akan hidup kembali katanya. Akan hidup seperti semula gitu. Padahal ini kan sudah hancur, nggak mungkin lagi hidup kata dia gitu. Allah menjawabnya, katakan kepada mereka bahwa kalau kami mampu menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, maka kami pasti ya lebih mampu lagi menciptakan dari tulang belulang yang sudah ada untuk kami ciptakan kembali. Jadi artinya bahwa pemahaman yang mengatakan bahwa manusia itu hidup, kemudian mati, lalu hilang untuk selamanya, terus kemudian ada juga yang mengatakan reinkarnasi menjadi hewan dan seterusnya, itu tidak benar. Karena kenapa? Yaitu dia, di dalam kitabnya teman-teman Kristen juga diterangkan bahwa manusia itu akan dibalas sesuai dengan perbuatannya. Misalnya di dalam 1 Raja-Raja 8:32, Ayub 34:11, Yehezkiel 7 nomor 4 dan seterusnya. Jadi semua kita itu akan dibalas sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Makanya dikatakan di dalam Al-Qur'an, wa darabalana mathalan wa nasiya khalqa qala may yuhyil idzama wa hiya ramin qul yuhyiha alladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Jadi diperintahkan yang menghidupkannya adalah Allah, yang menciptakannya pertama kali. Jadi kalau orang-orang yang dulu mereka kurang yakin terhadap adanya balasan kemudian, oleh karena mereka merasa kita kan sudah mati, tulang kita kan hancur, dimakan tanah dan seterusnya. Maka Allah mengatakan, kul, katakan kepada mereka, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Alladzi ja'ala lakum minasy syajaril akhdari nara wa idza antum minhu tuqidun. Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu yang hijau, maka ketika itu kamu nyalakan api dari kayu itu. Ini bercerita tentang orang-orang yang kufur terhadap Allah, kemudian mereka ingkar bahwa tidak mungkinlah kita hidup kembali. Ini kan sudah tulang belulang, hancur, semua dimakan tanah dan seterusnya. Maka Allah menjawabnya melalui ayat tersebut. Saya kira gitu sementara, Bang. Silakan. Iya, baik. Terima kasih untuk penjelasan yang semakin saya tidak mengatakan ini melebar, tapi justru meluas ya, makin mendalam ya. Namanya makin mendalam ya, kita bisa melihat banyak hal dari satu tulisan. Tadi sudah disebutkan juga jejak digital, yaitu juga salah satu yang ya berpengaruh ya, berimbas. Makanya dari sini juga ya patutlah dicatat juga jejak digital kita, bukan hanya oleh cybercrime atau orang-orang sekarang yang di sini, tapi ya ada pencatatan untuk akhirat nanti. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan yang saya maksudkan tadi juga itu adalah jejak karbon, ya. Jejak karbon yang ditemukan atau diserukan oleh ahli-ahli. Nah, makanya itu saya memiliki premis atau saya berpikir bahwa ayat Yasin Yasin ayat 12 tadi ini syarat dengan nilai ilmiah ya, warna ilmiah
atau sains, karena bekas-bekas yang ditinggalkan atau bekas-bekas yang mereka tinggalkan ini bisa juga kalau dia disematkan ke jejak karbon itu yang ditinggalkan oleh manusia, maka peran ilmuwan di sini atau para ahli sangat kental, sangat erat. Ya, sampai di sini dulu mungkin karena sudah ada yang join juga. Iya, jadi sedikit lagi Bang, terkait Ya. dengan surah Yasin ini yang arah pembicaraan Bang Karol kemudian menuju ke sains ya. Jadi gini, sederhana sebenarnya. Ketika Allah menerangkan di dalam surah Yasin ini ayat 12 ini ya kan, bagaimana kemudian Allah itu akan memberikan bias terhadap apa yang kita tinggalkan, dan itu akan berdampak kepada manusia kembali sebagai sumber daripada apa yang ditinggalkan. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ihsaynahu fi imamin mubin. Jadi ketika dikatakan bahwa bekas-bekas yang ditinggalkan, kemudian kita mencoba untuk menarik benang merahnya ke sains. Sederhana. Misalnya gini, ada orang memiliki pabrik ya, di mana pabriknya itu ketika dia beroperasi itu membuat air tercemar misalnya, dan menyebabkan orang-orang yang ada di lingkungan pabrik yang didirikan itu mengeluh, ada yang kesakitan, sedikit sakit, anaknya tidak sehat, kemudian udara juga tercemar dan seterusnya dan seterusnya. Lalu kemudian ketika orang-orang ini mengeluh, orang-orang ini merasa dirugikan, orang-orang ini merasa airnya, lingkungannya tercemarkan sehingga mereka kurang sehat, sehingga berpengaruh terhadap cara mereka hidup, berpengaruh terhadap cara mereka berpikir, bahkan berpengaruh terhadap cara mereka menyembah, ketaatan mereka kepada Sang Pencipta alam semesta, maka ini akan berimbas kepada pelaku yang tadi. Makanya diterangkan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Jadi perbuatan yang kita lakukan, ketika perbuatan itu baik, begitu kita pergi, bekas itu akan berimbas baik kepada kita yang telah tiada. Begitupun sebaliknya, bahwa ketika kita sudah tidak ada, kita meninggalkan sesuatu yang buruk, itu pun berimbas kepada kita. Kita sudah tidak ada, orang masih maki-maki kita gitu loh. Kita sudah tidak ada, sudah di bawah tanah, karena kita meninggalkan bekas-bekas yang buruk, maka orang-orang akan selalu mencerca, memaki kita, dan seterusnya. Sehingga tidak ada keselamatan. Itulah bukti bahwa apa yang dituangkan oleh Al-Quran, itu berkesesuaian dengan kemaslahatan hidup umat manusia. Al-Quran menerangkan begitu terinci, Al-Quran menerangkan begitu luas, lalu kemudian direspon oleh akal sehat, maka kita akan mengatakan, ini pasti bukan karangan orang yang hidup zaman jahiliyah 1400 tahun. Ini pasti wahyu dari langit. Bagaimana mungkin kemudian ada kondisi yang belum bisa dicerna hari itu, sudah dituangkan hari itu dan dibenarkan hari ini. Saya kira begitu, sahabat Karol. Silakan. Baik, yang lain kalau ada yang mau ditambahkan. Ya, benar, lanjut, jangan yang lain. Mungkin bisa berpendapat juga. Nah, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi saya nambahin dikit ya Bang Juma, boleh ya? Silakan Bang. Jadi Bang Karol, ternyata sama semua toh. Jadi Yasin itu memang, surat Yasin itu adalah, kalau ada yang mengatakan bahwa hatinya Quran. Jadi untuk mengingatkan biasanya dibacakan orang sebelum ajal atau menjelang sakit parah, itu kan dibacakan Yasin supaya ingat. Untuk mengingatkan akan kematian, bahwa nanti tanganmu akan dituntut, kakimu akan dituntut, dan bicara sendiri-sendiri. Itu Bang Juma ya kira-kira. Makanya iya, benar. Jadi penjelasannya sama Bang Karol, bukan masalah ilmu pengetahuan. Ini adalah mengingatkan kita bahwa amalanmu semua akan dicatat dan berbekas. Berbekas itu di dunia, berbekasnya itu. Jadi amalanmu yang dicatat sudah terkirim di sana. Apabila bekasmu itu meninggalkan baik, maka akan menambah pahalamu. Apabila amalanmu yang kamu tinggalkan itu menjadi mudorot, maka akan menambah dosamu. Saya kira itu mungkin Mbak Suma ya. Iya, makasih Bang, makasih luar biasa. Oke. Monggo dilanjut.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Erik Garut. Mungkin mau menanggapi atau bertanya Bang, silakan. Bang Erik, Sudah unmute tapi belum bersuara itu. mungkin mikrofonnya bermasalah Bang. Jadi di sini ada dua juga, ada No Pekceng dengan Jun. Mungkin ingin menanggapi atau bertanya, dipersilahkan. Ustadz Alwan mana ya? Ustadz Alwan kayaknya masih ada kegiatan dia. Belum ada. Oke, silakan Bang Jun. Saya nih. Ya, silakan Bang Jun. Kalau ada yang masuk, saya bisa di backstage, Bang Juma. Ini share screen lagi. Ya, silakan Bang. Ya, ini share screen lagi. Pertanyaan ada di sini. Ya. Ini pertanyaannya nih. Tuhanku bisa mati tapi bukan Tuhan. Nah, ini dalam satu debat. How can God die? Who told you God died? Who told you that? 5 menit ya, Bro. Karena What ini do you mean? lumayan Who is the banyak. stupid told you God died? Give me his name. In Bible. Well, hold on. So you are saying that the Bible says that God died? Yes, Jesus. Yes. Okay, can you show me where it says that? He went cross, crucified. Okay, so you are saying to me if he wasn't the cross, that's mean he is not God, right? No, you say he God. Yes. No. I'm trying to understand you. You are saying if Jesus was on the cross and he was crucified, that proved that he cannot be God, correct? Yes. Okay, thank you very much. Guys, this Muslim brother, he said if Jesus was crucified, there's no way he is God. But in the Quran, my friend, Jesus was not crucified. So according to the Quran, Jesus must be God. No. No. Okay, you told us if Jesus was on the cross, that is a proof that he cannot be God, correct? No. If he died, Okay, you listen, took out if context. he died, correct, okay, I understand you. Now, Jesus, according to the Quran, he was not crucified and until now he's alive, is that correct? Yes. Okay, how you explain to us that Jesus did not die? You are the one who said if Jesus died, he cannot be God. According to Quran, until now, Jesus is alive. Who told me that if Jesus died, he cannot be God? Everybody heard you. According to Quran, Jesus never died. Until now, he's alive. So how a man, he is just a man, he is alive for more than 2,000 years and he don't die. No, you see, this. I like you. I know. Yes, you are the smart one. I said that how can God die? Who said? Right? I told you, and I told you. Who told you that God died? Who told you that? It doesn't say that. You are a liar. Show me. I learn from you where it says God died. No, I'm asking. I'm just asking. He's not a man. God, he came. God, he came. He says God is not a man. God, he came to us in the flesh. They killed the flesh. That's all. God never died. God is always alive. Let me ask you a question. When your God, Allah, he changed his uniform from a leg to different shape. What happened to the first uniform? Is it dead or alive? I'm sorry, I don't understand your question. Okay, your point of judgment, he said, yes, you will see him, and he will come to you in a shape other than the one which you know. So now Allah have two shapes. Shape number one and shape number two. Okay, when Allah, he came in shape number one, shape die or still alive? I'm ignorant. You are educated, not like me. I don't know how to read, You help me. Your prophet said that Allah will come to you in the shape other than the one which you... Question is very... Okay, let me say it slowly. Body, shape is a body. My friend, shape is a body. What happened to the first body? Please, show me where it says. And he would say, I am your Lord. Nah, itulah pokoknya yang pertama itu. Gimana tuh, Bro, tanggapannya? Ya, inti dari masalah tadi ini apa ya? Sorry, saya tidak terlalu yang fokus pertama, tadi. Mungkin Tuhan saya kok Bang Juma mati? bisa ini Bang. Saya nonton Coba, tadi. Bro,
Oke, silakan Dinda, biar nanti coba kita tanggapi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tadi saya lihat Waalaikumsalam. si Cepot Pret tadi, dia kan kedatangan tamu telepon dari Muslim yang langsung membuat premis bahwa Tuhan kamu mati, maka itu bukan Tuhan. Nah, jadi dia bilang gini, oh iya, mana mungkin Tuhan itu mati, kata dia. Kemudian dia bilang bahwa justru di Al-Quran itu Isa itu tidak mati, maka berarti dia Tuhan dong. Nah, gini, si Cepot Pret ini tipikal debater yang apa namanya ya, kalau kita bilang itu selalu logical fallacy. Dia kalau istilahnya itu saya sudah istilahnya itu kayak straw man gitu. Dia akan menyimpulkan kesimpulan, bukan kesimpulan orang lain, lalu menyerang kesimpulan itu. Contoh saya dengan Bang Zuma, ini saya kasih sedikit ya. Saya dengan Bang Zuma ini lagi diskusi. Bang Zuma bilang gini, kamu perempuan, terus kamu tuh nggak bisa ngangkat berat. Jadi saya langsung ambil keputusan, oh menurut Bang Zuma itu perempuan itu lemah. Nah jadi gitu. Jadi artinya dia mencoba untuk mengambil kesimpulan, lalu menyerang kesimpulan itu. Itu istilahnya itu straw man. Nah si Cepot Pret ini ketika mengatakan berarti di Al-Quran kamu Yesus itu adalah Tuhan karena dia tidak mati. Orang mana yang hidup sampai 2000 tahun? Nah masalahnya orang-orang seperti Cepot Pret ini yang memang jangankan akademisnya, nak jangan berisik jangan berisik, sana main sana di luar. Jadi akademisnya nggak ada, emang orang ini memang hujater aja gitu kan. Nah dia lupa, mungkin bukan lupa, emang dia mengabaikan bahwa di Al-Quran itu jelas bahwa Isa itu hanya utusan. Nah kalau dia mengatakan setiap orang yang hidup lama itu adalah Tuhan, berarti dia harus menuhankan Henok dan juga menuhankan Elia, karena sampai detik ini tidak ada satu ayat pun yang bisa kita temukan di kitab manapun Elia dan Henok itu mengalami proses kematian. Nah, sayangnya yang masuk itu bukan kristolog gitu. Yang masuk ketemu si Cepot Pret itu bukan kristolog. Kalau seandainya yang masuk Bang Zuma itu si botak udah mati gitu loh. Argumennya udah habis gitu. Coba dia bilang gitu, oh berarti di Al-Quran kamu Isa itu adalah Tuhan, karena kan dia nggak mati, karena kamu sendiri bilang mana mungkin Tuhan mati. Lah di kitabmu kan Isa nggak mati, berarti dia Tuhan dong. Nah dia komparasinya nggak apple to apple. Nah kalau sebenarnya kalau cara menjawabnya ya gampang aja lah. Emang berarti kamu juga mengatakan Elia dan Henok juga Tuhan, karena mereka sampai sekarang nggak ada terbukti dalil yang mengatakan mereka mati gitu. Nah, kalau di Al-Quran kan jelas Nabi Isa alaihissalam hanyalah utusan dan dia tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Nah, gitu. Mungkin gitu sih Bang Zuma yang bisa ini dari saya tonton barusan itu. Terima kasih. Perlu ditonton ulang Bro Zuma. Ya. Gimana? Perlu ditonton ulang biar paham. Saya udah nangkap Bang. Artinya gini, ketika dikatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia tidak wafat, karena dia tidak meninggal, maksudnya gitu ya kan. Artinya ya orang ini berada dalam kebingungan. Kenapa berada dalam kebingungan? Karena kalau dia mengatakan Nabi Isa itu tidak mati, posisinya dan kacamata Islam, bagi kita umat Islam, Isa itu tetap aja akan diwafatkan oleh Allah. Nah, kalaupun kemudian dia mengatakan di dalam kitabmu Isa itu terangkat ke surga, terangkat ke langit, tidak wafat memang. Tapi kan memang kehidupan di dunia ini belum selesai sampai hari ini. Dan itu bukan berarti sesuatu manusia dihidupkan oleh Allah untuk menyaksikan semua keburukan yang terjadi kepada orang-orang yang ada di muka bumi ini. Menandakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di dalam Al-Quran juga dikatakan, ya, misalnya dalam surah Ali Imran 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwatan. Nah, jangan sekali-kali, ini peringatan. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Mereka mendapatkan rezeki. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Artinya, kalau Isa dikatakan tidak mati, orang-orang yang mati syahid pun Allah terangkan, jangan kamu kira mereka itu meninggal. Jangan kamu kira mereka itu orang itu gugur. Jangan kau pikir orang gugur dalam medan perang yang mati syahid itu mati. Kata Allah, ya, mereka itu hidup.
Ya sama seperti Yesus, coba kita lihat di dalam Mazmur 91 coba. Dalam Mazmur 91, kalau si siapa tadi, si Copot ini, si Copot apa si Comot? Si Cepot ini bisa memahami dalil yang ada di dalam kitabnya, maka dia pun akan mengakui bahwa ternyata memang Yesus yang kemudian diterangkan di dalam Lukas 4 nomor 6 itu, yang oleh setan dicobai, kalau kau anak Tuhan, coba kau buang dirimu ke bawah. Kenapa? Karena ada tertulis bahwa bahwa Allah akan mengirim malaikatnya untuk menatang engkau di tangannya, agar engkau kakimu tidak terantuk kepada batu. Memang tertulis di Mazmur 91 nomor 16 itu sangat jelas endingnya di sana. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Memang Yesus itu, Nabi Isa itu dipanjangkan umurnya berdasarkan dalil ini. Yesus berdasarkan dalil ini memang dipanjangkan umurnya, dan akan diperlihatkan kepadanya keselamatan dari Tuhannya. Berarti Yesus meskipun dipanjangkan umurnya, Isa dipanjangkan umurnya, tetap aja statusnya tidak berubah menjadi makhluk. Tetap aja posisinya bukan menjadi Tuhan. Kenapa? Karena ketika dia diangkat ke langit, yang selamatkannya adalah Tuhan. Berarti dia adalah makhluk yang diselamatkan, makhluk yang dilindungi, makhluk yang didekatkan kepada Allah, termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi si Cepot ini memang bisa membodohi orang yang tidak ngerti, tapi kita dengan mudah bisa mengatakan bahwa seperti yang diterangkan Adinda Rifa tadi, Henok berarti Elia gimana tuh? Sampai hari ini juga mereka belum mati. Kapan matinya Henok? Kapan matinya Elia? Belum lagi kalau berbicara mengenai Immanuel, kapan dia mati? Gak pernah mati-mati itu, karena dia tidak punya akhir dalam hidupnya menurut kitabnya teman-teman Kristen. Jadi apakah kemudian mereka itu Tuhan? Nah, kalau yang logika seperti ini sebenarnya sederhana untuk mematahkan itu. Yesus, Isa, yang begitu hebatnya menurut pandangan Anda, pemahaman Anda yang tidak mengalami maut, itu pun kami tidak tuhankan. Karena esensi sang pencipta alam semesta itu tidak bisa rendah menjadi manusia yang diselamatkan dari bahaya dan seterusnya. Tuhan itu tidak sampai ke sana, tidak sampai rendah seperti itu, makanya dikatakan subhana wa ta'ala, maha suci dia dan juga maha tinggi. Jadi tidak tersentuh hal-hal buruk seperti itu sang pencipta itu. Itu hebatnya Allah yang disembah oleh umat Islam, karena tidak seperti di dalam cerita dongeng. Tidak seperti di dalam cerita orang-orang pagan. Tuhannya datang, dianiaya, dizolimi, dibunuh oleh makhluk. Kalau kita tidak seperti itu penggambaran pencipta alam semesta. Saya kira begitu sementara. Terima kasih. Ya, yang lain mungkin. Oke, mungkin sahabat-sahabat yang lain ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Ya, silakan Mbak Rifa. Mungkin kebetulan ada Gurunda Ya, jadi Arohim di sini, mungkin bisa ditambahkan tentang silakan untuk Ustadz Arohim dulu. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yusyrik billahi faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Di sini orang-orang kafir menuhankan Isa bin Maryam, sementara Nabi Isa berkata, ya Bani Israel, wahai kaum Bani Israel, u'budullaha rabbi wa rabbakum, hambakanlah jiwa, ragamu, hidup dan matimu kepada Allah. Berarti Nabi Isa menyuruh kaum-kaum Bani Israel
untuk menghambakan diri untuk menyembah Allah, Tuhannya beliau dan Tuhannya mereka-mereka. Kemudian di sisi lain, Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, beliau berkata, ya qaumi abdullah, ma lakum min ilahin ghairu, afala tattaqun. Wahai kaum-kaumku, hambakanlah diri kalian semuanya kepada Allah. Tidak ada Tuhan bagi kalian kecuali Dia. Jadi kalau kita masing-masing mengandalkan kitab masing-masing, kita mengandalkan Al-Quran bahwa Isa atau Yesus adalah Rasulullah. Kemudian mereka mengandalkan kitabnya bahwa Yesus adalah Tuhan, walaupun ayat-ayat mereka yang mendukung dipaksakan. Dipaksakan itu ya sebenarnya nggak benar, tapi dipaksa-paksakan. Saya rasa tidak akan clear-clear. Mereka tetap kekeh Yesus adalah Tuhan, dan orang Islam tetap kekeh Yesus adalah Rasulullah. Maka satu-satunya jalan harusnya kita mendefinisikan seperti apa tuh Tuhan yang Maha itu. Jadi yang saya harapkan seharusnya seperti apa yang namanya Tuhan. Jadi pertama yang namanya Tuhan yang Maha itu pada ialah salah satu sifat yang harus dimiliki adalah qadim. Itu harus dimiliki, sifat itu harus yaitu qadim. Artinya dulu tanpa ada apapun yang dahulu, bahkan ruang hampa pun tidak ada. Kalau demikian bisa membayangkan bahwa Tuhan seperti apa dan kayak apa? Tentu jawabnya tidak seperti apa-apa dan tidak kayak apa-apa. Itulah pengertian laisa kamitslihi syai'un. Kalau dibayang-bayangkan Tuhan itu adalah roh, tentu roh itu tidak bisa lepas dari lingkup ini. Mau geser kemanapun tidak bisa lepas. Maka pertanyaannya, lingkup yang melingkupi itu ciptaan siapa? Kalau sudah ada dengan alami dari dulunya, berarti tidak qadim. Karena ada yang mendahului. Kalau ciptaan Tuhan, berarti sebelum menciptakan lingkup itu Tuhan di mana? Begitu harapan saya. Kalau masing-masing mengandalkan Quran dan Bible, nggak clear-clear karena sana ngeyel. Saya perhatikan itu saya nggak logika semuanya. Terima kasih Bang Zuma, mohon maaf ya. Lanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan sahabat yang mungkin ingin menanggapi atau ingin bertanya, silakan. Oh maaf, suaranya menggema. Ya, mungkin ada yang mau ditambahkan, sahabat-sahabat sekalian, silakan. Ini suaranya double, kenapa ya? Emadel, Pak Adel, bisa dilihat dulu nggak? Kalau ini suara mic-nya. Nah, oke. Ya baik, Bro Zuma. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan? Bang Ade mungkin? Lama tidak komunikasi, Bang. Mana kabar? Sehat? Mic-nya Unmute dulu. Bang Adel. Unmute dulu mic-nya. Mic-nya Bang Adel. Mic-nya. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, 1, 2, 3. wabarakatuh. Ya, saya menyimak dulu nih bagaimana perkembangan selanjutnya. Baik.
Dilanjut sama teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya sedikit menilai mungkin dari video yang tadi itu, Bang? Silakan Bang, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini menurut pribadi saya, yang mengimani Islam itu seperti apa, kan begitu. Kalau saya lihat video yang tadi itu, Bang, bagaimanapun dia akan mengembalikan ke ajaran Islam. Kalau Nabi Isa itu hidup sampai sekarang dan mereka menganggap itu adalah Tuhan, maka akan bertentangan juga dengan keyakinan mereka untuk bagaimana menebus dosa itu sendiri. Karena ending dari ajaran Kristen itu adalah di penebusan dosa itu. Kalau dia meyakini Yesus itu masih hidup sampai sekarang ini, mereka harus masuk Islam karena memang itu yang terjadi di agama rahmatan lil alamin. Mungkin seperti itu, Bang. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, simple tapi kena ya. Artinya ketika mereka mengakui Tuhan itu tidak pernah mengalami maut, berarti mereka harus meninggalkan ketuhanan mereka terhadap Yesus. Sama ketika diterangkan juga di dalam 1 Timotius 6 nomor 16 kalau saya nggak salah ya. Di situ diterangkan bahwa dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Artinya Tuhan itu satu-satunya yang tidak pernah takluk dengan kematian. Berarti Yesus kan pernah mati, bahkan pernah menjadi mayat. Berarti gugur di situ. Nah, kondisi ini kemudian bertolak belakang dengan ayat Al-Quran yang dituduhkan tadi. Bahwa Nabi Isa itu tidak mati sampai hari ini, kata dia. Padahal mohon maaf di dalam Al-Quran kan sudah jelas dikatakan ya. Di dalam surah Ali Imran ayat 55. Bagaimana kemudian Allah itu menyatakan bahwa dia akan mewafatkan Nabi Isa. Ketika sudah sampai ajalnya, maka Allah akan mewafatkan beliau. Ya, hai Isa, sesungguhnya aku akan mengirimkan kepada akhir ajalmu dan mengangkat kamu. Warufi'uka. Artinya bahwa ya Yesus itu, Isa itu mengalami kematian ketika nanti sampai kepada titik di mana Allah akan mematikan beliau. Hanya saja pada saat itu Allah menyelamatkan memang Nabi Isa. Itu yang teman-teman Kristen tidak pahami. Dikiranya bahwa ketika mereka menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai landasan pijakan untuk menjadikan Yesus itu Tuhan, mereka lupa bahwa sehebat-hebatnya Yesus atau Isa di dalam Al-Quran, kedudukan beliau hanya seorang nabi, hanya seorang rasul. Mau dikatakan seperti apapun, ya tetap aja Yesus itu hanya seorang nabi. Makanya dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah An-Nahl, wa qala Allahu la tattakhizu ilahaini itsnain innama huwa ilahu wahid. Lalu kemudian itu merujuk kepada siapa? Kepada Allah. Ketika Allah mengatakan huwa, itu merujuk kepada dirinya. Pembuktiannya fa iya ya farhabun. Maka manusia itu harus takut hanya kepada aku, kata Allah. Berarti hanya dia Allah, bukan Yesus, bukan Isa alaihissalam. Makanya ya seperti yang diterangkan tadi oleh Ustaz kita, dikatakan ani abudullah rabbi wa rabbakum, itu sudah sangat jelas. Ketika Nabi Isa menyeru kepada Bani Israel, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini utusan Allah kepadamu. Nah, endingnya kemudian ketika dia mencoba ngais ayat suci Al-Quran bahwa Tuhan itu tidak pernah mati,
Nah, Isa terangkat berarti tidak mati. Mereka lupa gitu loh. Orang ini lupa kalau ternyata Allah akan menyampaikan Isa kepada titik di mana ajalnya akan dicabut. Ini yang mereka tidak pahami. Nah, kemudian kalau misalnya dikatakan kan belum mati sampai sekarang lah, apa bedanya dengan Henok? Apa bedanya dengan Elia yang diterangkan Adinda Rifa tadi? Berarti kalian harus menuhankan dia juga dong, karena prosesi daripada penyembahan kepada Yesus kalau berdasar terhadap Quran karena dia masih hidup, di kitabnya terang kali diterangkan. Belum lagi ketika ayat yang saya bacakan tadi, bagaimana kemudian Allah mengatakan jangan kamu menyangka mereka itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup. Berarti orang-orang yang sahid ini ya orang ini berarti masih hidup. Berarti dia kedudukannya sama dengan Yesus dong, sama dengan Isa, orang-orang yang gugur sebagai syuhada. Ternyata Allah mengatakan jangan kamu ngira mereka itu mati, mereka masih hidup. Mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rezeki dari Tuhannya. Itu dikatakan di dalam Al-Quran. Ya, sayang sekali betul si CP ini dia tidak mau berdialog dengan kita. Kita sudah dari sejak 5 tahun yang lalu ya. Kita selalu kirim email tapi tidak pernah direspon. Saya kira begitu sementara dari saya. Silakan sahabat-sahabat di sini termasuk Guru Kalau Rahim. ini gimana nih? Silakan. Silakan Kalau sahabat nggak yang saya, lain. kalau nggak saya nih, gimana nih, Bro MCI? Kenapa Bang? Kalau misalkan nggak ada yang mau naik nih, boleh saya ini lagi nggak nih? Ya silakan Bang, silakan. Belum ada yang Ini mau naik ya, saya- Dek? Nah, Belum Kalau ada Bang, dulu- belum ada. Baik, Ini yang di baik. backstage Ini- sudah naik semua. Ini menurut ini ya, kalau menurut kitab mereka ya bro, ini saya menemukan videonya nih, lagi share screen, tapi lumayan sih ini, tapi nggak, ya silakan di share. Ini tentang Yohanes 13:13 ya, yang sering mereka kutip sebagai Tuhan atau Tuhan ini. Adalah Tuhan tanpa huruf H. Bagaimana mungkin nih? Nih, Ini saya sudah pernah debat ini si Zulkifli ini. Zulkifli juga namanya ini. ya udah yang gini saja. Itu gimana? Ya ada yang ini saja ya, yang perbedaan. Tapi materi yang di sini kita belum nyimak, Bang. Yang mana yang ini? Bu Yohanes 13. Coba diterusin aja nggak apa-apa. You call me teacher and Lord, and rightly so, for that it is what I am. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang dari Islam, patokannya adalah kata Lord. Harusnya Lord itu diterjemahkan Tuhan, bukan Tuhan. Kita perhatikan dulu Bapak Ibu dalam teks Yunaninya, perhatikan kata o didaskaloske o Kyrios. Kata Tuhan atau Tuhan yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang dari Islam menggunakan Kyrios. Dalam teks Ibraninya, Rabi we Adon. Rabi, guru, Adon, Tuhan. Tetapi saudara-saudara kita yang dari Islam mengatakan Tuhan, tidak apa-apa. Untuk menjelaskan ini, saya dibantu oleh beberapa literatur Bapak Ibu, Analytical Lexicon of the Greek New Testament, Exegetical Commentary on the New Testament, dan An Exegetical Summary of John 10:21. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Dari literatur di situ, Kyrios itu masuk ke dalam 3 area. Yang pertama, untuk area tidak yang berkaitan dengan agama, yang artinya adalah one controlling his own property, owner atau pemilik, ya. Yang kedua adalah form, address, showing respect, menunjukkan rasa hormat kepada seseorang. Dan yang ketiga, wilayah ketiga adalah in religious usage, personal title for God and Jesus Christ. Titel personal untuk Tuhan, keilahian Kristus, keilahian Yesus. Dalam literatur yang lain juga, this noun is a title for God and Christ yang memiliki supernatural authority over mankind, yang memiliki otoritas supernatural atas manusia. Nah, Lord atau Kyrios diterjemahkan di dalam teks Yunani dari tetragrammaton YHWH. Jadi, kalau ada teks Ibrani YHWH yang kita sebut dengan tetragrammaton,
maka diterjemahkan ke dalam Septuagint LXX, teks Yunani, menggunakan kata Kyrios. Dan saudara-saudara kita yang dari Yahudi, ketika muncul kata YHWH, mereka tidak menyebutkan YHWH, mereka menyebutkan Adonai. Nah, baik. Contoh kasus di mana Adonai atau YHWH itu sama dengan Kyrios diterjemahkan dalam Septuagint, bisa kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 8. Dalam bahasa Indonesianya, selanjutnya Tuhan Allah, Tuhan huruf besar. Now the Lord God, itu dalam bahasa Inggrisnya. Dalam teks Ibraninya, perhatikan Adonai. Dalam teks yang berwarna kuning yang saya buat, YHWH. Oleh Septuagint, teks Yunani, YHWH diterjemahkan Kyrios. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, Kyrios sama dengan YHWH. Nah, kalaulah misalnya kita terjemahkan Tuhan, Bapak Ibu masih ingat apa yang saya munculkan dalam teks Yunani Perjanjian Baru tadi di dalam Yohanes 13 ayat 13 menggunakan kata Kyrios. Nah, kalau memang itu permintaan dari saudara-saudara kita yang dari Islam, kalau Kyrios atau Lord itu diterjemahkan Tuhan tanpa H, tidak masalah. Kita terjemahkan saja. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden. Oke? Pertanyaannya, apakah ketika kita menggunakan kata Tuhan Allah mengurangi bobot keilahian dari sang Tuhan itu? Tentu saja tidak. Sekalipun kita buat dia Tuhan, tetapi tidak mengurangi bobot ilahinya. Nah, contoh lain. Di dalam Kejadian 18 ayat 13. Kyrios sama dengan YHWH. Perhatikan kata YHWH dalam teks yang saya buat berwarna kuning. Oleh Septuagint, Keemer Adonai El Abraham. Perhatikan kata Kyrios. Dalam teks Inggrisnya, Lord, then the Lord said to Abraham. Perhatikan kata Kyrios menggunakan kata Lord dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kalaulah kita terjemahkan lagi, bukan Tuhan, tapi Tuan. Lalu bertanya kepada Abraham. Simple. Apakah Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan manusia? Tentu saja tidak. Tuhan yang dimaksud adalah Tuhan Sang Ilahi itu, Bapak Ibu. Jadi sudah jelas, mau diterjemahkan Tuhan atau Tuhan tetap menunjukkan Sang Ilahi. Karena berkatalah Tuhan Allah. Jadi oleh penerjemah daripada menggunakan kata Tuhan karena ini menunjuk kepada Sang Ilahi, digunakanlah Tuhan. Abraham memanggil Sang Tuhan itu di dalam Kejadian 18 ayat 3 sebagai Adonai. Kasus yang sama juga terjadi dalam Perjanjian Baru. Thomas memanggil Tuhan itu dengan O Kyriosmu Keoteosmu. Kyrios, perhatikan kata Kyrios muncul lagi di situ. Adoni we Elohai dalam bahasa Ibraninya. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kalaupun kita terjemahkan, ya Tuanku dan Allahku. Dalam bahasa Inggrisnya, my Lord and my God. Tetap juga Bapak Ibu, mau diterjemahkan Tuhan dengan Tuhan, sama-sama memiliki bobot ilahi. Abraham memanggil Tuhan itu dengan Adonai, Tuhan atau Tuhan memiliki bobot yang sama, yaitu Sang Ilahi. Karena memang tidak afdol kalau dikatakan berkatalah Tuhan Allah. Kan lebih baik berkatalah Tuhan Allah. Nah, kembali ke dalam Yohanes 13 ayat 13 tadi. Kamu menyebut aku Tuhan. Karena memang akulah Tuhan. Nah, kalaupun diterjemahkan kamu menyebut aku Tuhan, tidak apa-apa. Karena kalau diterjemahkan Tuhan secara konsisten pun di dalam Perjanjian Lama itu menunjukkan Sang Ilahi. Karena Abraham memanggil Tuhan itu dengan Adonai. Thomas dan murid-muridnya juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah Adonai. Jadi
Saya tidak ragu berkata kepada murid-murid yang lain, saya tidak akan percaya sebelum saya mencucukkan tangan saya ke lubang bekas paku dan bolong di lambungnya. Dia mati sebagai manusia, tetapi dia hidup sebagai Allah. Kealahannya tidak dibatasi oleh kematiannya sebagai manusia. Ya, bagaimana untuk saya mau tanya Bro Karol dulu. Mungkin yang memang riset ya. Coba. Silakan Bang Karol. Saya Mungkin Bro ingin Karol dulu menanggapi. mungkin. Ya, Bagaimana saya Bro sih masih Karol belum move on. dengan paparannya Bro Elias tadi? Ya, setuju saja. Setuju saja saya. Saya sih sebenarnya masih belum move on dari Yasin 12 tadi. Karena Bang Suma membuka wacana pada keterkaitan dengan sains dan ahli-ahli. Itu yang saya tangkap. Memang kalau secara sederhana, Bang Suma sudah menyatakan itu sederhana ayatnya, dipahami secara sederhana, dekat dengan akhirat. Ya benar, kalau sudah dekat, kalau memang demikian, ya diakui juga sih kalau itu sudah dekat dengan akhirat ya. Jadi pencatatan atau bekas-bekas yang ditinggalkan itu ya tinggal di apa sih? Jadi beban yang sudah meninggal lah. Tapi kalau ini dikaitkan ya dengan satu sains, berarti bekas-bekas yang ditinggalkan itu bisa juga masih bisa ditindaklanjuti lah ya. Karena kan yang meninggalkan jejak itu, yang meninggalkan bekas-bekas itu, apalagi kalau meninggalkan jejak karbon, mirip juga dengan jejak digital, itu sesuatu yang ya orang itu masih hidup ya, masih hidup, bisa dibilang ya, kalau masih hidup berarti masih bisa ditindaklanjuti lah katakanlah. Jadi orang-orang itu yang meninggalkan bekas-bekas ya, entah bekas-bekas apa, itu masih bisa diarahkan atau ya diarahkan, dibina, dididik untuk bisa sesuai dengan ya, karena di sini peran para ahli di sini ada, maka peran mereka itu untuk mengingatkan ya. Kalau dalil Yasin 12 tadi memang mengingatkan semuanya akan akhirat. Tetapi kalau dikaitkan dengan peran ahli-ahli sehubungan dengan warna sains, warna ilmiah dari Yasin 12 ini, saya pikir orang-orang ya tidak, ya tentunya kami juga termasuk harus berperan untuk tidak meninggalkan jejak-jejak yang berbahaya, dalam hal ini ya jejak karbon misalnya ya, yang saya soroti jejak karbon. Beda dengan jejak digital, itu lain lagi. Ya, jejak digital lain lagi, ada cybercrime dan lain-lain yang bertanggung jawab menindaklanjuti. Nah, kalau dengan jejak karbon ini yang seringkali boleh dibilang kecolongan lah, atau seringkali ya kasarnya diabaikan. Ya itu mengapa saya belum bisa move on dari Yasin 12 ini. Terima kasih. Ya Bro Zuma, video tadi gimana yang Ilyas Zulkifli itu, Jonas 1313 itu? Oke, terima kasih. Jadi saya sering debat dengan Pak Ilyas ini. Dia ngaku murtadin, tapi kemudian dia berlarian karena kita mencoba untuk lari kepada ranah Quran, kita bahas, tapi ternyata dia tidak memperlihatkan kualitas selayaknya orang yang memahami Quran. Nah, terkait daripada apa yang diutarakan oleh Pak Ilyas tadi, kalau di gereja, di jemaatnya dia, ya orang pasti manggut-manggut. Tapi kalau kita yang paham tentang kitabnya dia berdasarkan akal, tidak bisa
dia kan berdasarkan iman tuh. Dia berdasarkan iman. Kalau kita mau melihat lebih jauh, Tuhan kemudian berubah menjadi Tuhan, kemudian apapun yang kemudian dia bangun dari narasinya dia, itu masalahnya di pemahaman terhadap apa yang kemudian gereja ajarkan kepada mereka. Bagaimana dengan ajaran Yesus? Apakah artinya dia ketika dia mengatakan, akulah Tuhan, akulah pencipta alam semesta, akulah satu-satunya jalan menuju kepada Allah, akulah Alfa dan Omega. Apakah kemudian orang yang berakal sehat akan manggut-manggut dan mengatakan, oh inilah Tuhan? Tidak. Di samping dia nyata adalah manusia, ya. Kedua, ini Yesus sementara mengajarkan kepada Bani Israel kalau dia itu adalah penyampai firman. Apa bedanya dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innani anallah la ilaha illa ana. Siapa yang mengatakan itu kepada bangsa Arab? Kepada orang-orang jahiliyah pada masa itu. Siapa yang mengaku sebagai Allah, sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan selain dirinya. Siapa yang menyampaikan itu di hadapan manusia sejazirah Arab? Rasulullah Muhammad SAW dengan gagahnya dia mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Akulah pencipta langit dan bumi. Tidak ada Tuhan selain aku. Kata siapa? Kata Rasulullah Muhammad SAW. Lantas apakah kemudian dialah Tuhan? Tidak. Bagaimana dengan Yesus yang mengatakan, akulah guru, akulah Tuhan, dan katamu itu adalah benar? Apakah kemudian lantas dia ini adalah Tuhan? Oh, tidak bisa menurut akal sehat. Bagaimana dengan pengajaran Yesus? Apakah Yesus mengajarkan dirinya adalah Tuhan ketika dia mengatakan itu? Ternyata tidak. Apa kata Yesus? Di dalam pengajarannya dia, di dalam Yohanes 10 nomor 34 misalnya, apa yang dikatakan? Ego eipateo. Ya, saya katakan diriku ini adalah Tuhan. Dan kamu kudu harus mengerti, kata Yesus, bahwa bukankah di dalam kitab Tauratmu tertulis, ya, avekrite autos ho eusos, ketika dia berkatakan auk estin gremamenon, merujuk kepada kitabnya Nabi Musa yang ditujukan kepada orang-orang yang bertanya pada masa itu. Kenapa kau menyamakan dirimu dengan Allah? Kata orang Yahudi. Kenapa kau menyamakan dirimu dengan Allah? Bukan karena engkau melakukan mujizat di hadapan mereka sampai kami ingin melempari kamu batu. Tetapi karena kamu hanya manusia, tapi bisa-bisanya kamu Yesus menyamakan dirimu dengan Tuhan. Apa kata Yesus pada saat itu? Apa kata dia? Ego eipateo. Lalu apa yang diterangkan kemudian oleh Yesus di ayat di nomor 35-nya? Dia katakan, ei ekenos, ei penteus prohos, logo teos egeneto. Ini jelas dikatakan oleh Yesus di dalam bahasa original teksnya, kitabnya teman-teman Kristen. Bahwa siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah. Makanya Musa ketika dia datang kepada kaumnya, apa yang dikatakan? Ehye, eser, ehye, aku adalah aku. Aku siapa? Pencipta alam semesta. Apakah Musa kemudian bisa dikatakan dia adalah pencipta? Tidak. Makanya saya katakan, sahabat ini boleh. Di depan jemaatnya akan manggut-manggut. Kenapa? Jemaatnya kan sudah didoktrin. Iman yang harus lebih kedepankan daripada akal. Padahal kalau kita lebih detail lagi mengkaji, apa kata Yesus? Di dalam Yohanes 4 nomor 34. Ini Yesus yang mengatakan loh. Bukan saya melakukan eksegesis terhadap kitabnya orang Kristen. Apa yang dikatakan Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaan itu. Yesus mengatakan, makananku itu adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Berarti ketika aku membangkitkan orang mati, kemudian aku membuat air menjadi anggur, roti satu untuk membuat makan 5.000 orang, kemudian orang buta aku melekkan matanya, orang lumpuh ku buat dia berjalan. Itu semua pekerjaan dari Allah yang harus aku lakukan, kuperlihatkan kepada Bani Israel, agar Bani Israel percaya, aku ini bukan anak zina, aku ini utusan Allah. Aku rasul. Itu yang Yesus katakan begitu di dalam kitabnya orang-orang Kristen. Belum lagi ketika Yesus mengatakan di dalam Yohanes 12 nomor 49. Apa kata dia? Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri.
Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Sama seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama seperti Nabi Musa alaihi salam, bahwa mereka berkata, akulah Allah, sedang membacakan firman Allah. Akulah Alfa dan Omega, akulah awal dan akulah yang akhir, sedang membacakan ayat Allah, bukan sedang mengukuhkan dirinya. Maka itulah kemudian Yesus mengatakan kepada Bani Israel kala itu, bukan kepada Kristen. Mohon maaf, Kristen itu adalah orang yang menggabungkan dua pengajaran, kitabnya orang Yahudi, lalu kemudian kitabnya orang Yunani, mereka gabungkan menjadi satu. Meskipun dua kitab mereka gabungkan, belum bisa membuat Yesus itu menjadi Tuhan. Ini kasihan. Sudah dua kitab mereka gabungkan, belum bisa Yesus menjadikan Tuhan. Kenapa? Karena kedua kitab itulah yang menolak ketuhanan Yesus itu sendiri. Lalu siapa yang menjadikan Yesus Tuhan? Imannya mereka. Karena iman, sehingga Tuhan, Lord, Kurius, semua embel-embel yang dinobatkan kepada Yesus berujung kepada ketuhanan mereka terhadap manusia ciptaan Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Wahyu 1 nomor 1 lebih parah lagi. Inilah wahyu Yesus yang dikaruniakan Allah kepadanya untuk supaya ia sampaikan kepada hamba-hambanya. Yesus itu penyampai firman. Jadi kalau mereka ribut dengan kata Kurius, Lord, Mar, Adonai, dan seterusnya, Adon, dan seterusnya, itu tidak peduli. Tidak berarti Yesus itu yang manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Tidak. Kenapa bisa saya katakan seperti itu? Coba kita lihat lebih jauh lagi. Kitabnya Bani Israel. Mazmur 92 nomor 9. Apa yang dikatakan? Engkaulah yang maha tinggi. Kamu berada di tempat yang tinggi selama-lamanya. Berarti yang turun ke bumi itu bukan Allah. Yang keluar dari rahim Maria itu bukan Allah berarti. Dia adalah ciptaan. Meskipun dia mengatakan, akulah pencipta alam semesta. Akulah Tuhan satu-satunya pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain aku. Yesus naik ke gunung, dikumpulkan manusia sedunia, lantas kemudian menggunakan toa, teriak dia. Suaranya dari timur ke barat, selatan, utara didengarkan dengan lantang dia teriak, wahai manusia ketahuilah, aku inilah Tuhan pencipta alam semesta. Orang yang menggunakan akal sehat kudu tidak akan pernah menyembah Yesus. Apa sebabnya? Karena dia adalah utusan Allah. Sebagai utusan, dia sedang membacakan firman Allah. Allah yang mengajarkan dia untuk mengatakan itu. Bahwa Allah itu pencipta alam semesta. Tidak ada Tuhan selain dia. Makanya kunci keselamatan menurut Yesus, di dalam Yohanes 17 nomor 3 dikatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Aku yang Engkau utus. Mengenal Allah berarti harus mengenal perintahnya. Bagi Bani Israel, perintah Allah termaktub di dalam kitab Torah, Mazmur, dan Injilnya Yesus. Itu perintah Allah. Mengenal Allah harus mengenal kitabnya, mengenal ajarannya, mengenal perintahnya. Mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan harus mengenal perintahnya, harus mengenal perkataannya, harus mengenal ajaran-ajarannya. Sekarang teman-teman Kristen kita lihat. Apakah mereka melakukan pengajaran Yesus? Apakah mereka melakukan perintah Yesus? Apakah mereka berlaku dalam kehidupan keberagamaannya sesuai dengan ajaran Yesus? Tidak. Sekali lagi tidak. Mereka lebih mendengarkan pengarang-pengarang kitab mereka yang ingin Yesus itu menjadi Tuhan. Sementara Yesus sendiri telah memproklamirkan di tengah-tengah Bani Israel, waspadalah. Waspada kepada siapa? Kepada ahli Torah. Kepada siapa lagi? Kepada orang Farisi. Kepada siapa lagi? Orang yang mengaku murid, membawa-bawa nama Yesus kemana-mana, bermujizat, bernubuat, mengusir setan, dengan menggunakan apa? Menggunakan nama Yesus. Jadi tidak ada pengajaran Nabi Isa atau Yesus yang mengatakan waspadalah kepada orang Islam, waspadalah kepada orang Arab, waspadalah kepada orang yang hidup di 600 tahun kemudian. Tidak ada yang dikatakan ahli kitab, orang Farisi, orang yang bermujizat demi namaku, orang yang mengukir setan demi namaku, orang yang melakukan segala sesuatunya dengan namaku. Siapa mereka? Ya Kristen. Jadi Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya Bani Israel,
kudu wajib waspada kepada dia yang datang setelahku yang akan mengajarkan akulah Tuhan, akulah dia. Nah, alhamdulillah Islam tidak ada di situ. Jadi ketika tadi saudara Ilyas menjabarkan kurius, Adon dan seterusnya, lalu kemudian di OTFAV dikatakan kurius juga. Saya katakan sederhana, Yesus boleh mengatakan dirinya lah pencipta alam semesta, tidak ada Tuhan selain dirinya, tapi bukan berarti dialah Tuhan itu. Kenapa? Kodratnya dia makhluk. Kodratnya dia ciptaan. Kodratnya dia manusia. Hakikatnya manusia, ciptaan, makhluk, bukan sang pencipta. Itu pasti tuh. Kecuali akal sudah dimatikan, logika sudah dihilangkan, barulah kemudian bisa menuhankan sosok manusia seperti Yesus ini. Karena sangat luar biasa. Yesus memberikan mujizat, memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Tapi Yesus menerangkan di dalam kitabnya Kristen sendiri. Tapi mereka kudu pura-pura nggak tahu gitu loh. Mereka tidak menggunakan akal gitu loh. Dia mengatakan gini, Yesus itu terangkan dalam kitabnya mereka. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Sang Pembaptis. Apa kesaksian Yesus yang luar biasa yang lebih penting dari Yohanes? Apa? Kata Yesus, kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes adalah segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang ku kerjakan sekarang ini, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku. Selesai. Berarti kesaksian Yesus adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah kepadanya, dan pekerjaan yang diperlihatkan kepada Bani Israel itu adalah bukti mujizat bahwa dia adalah utusan Allah. Jadi tidak ada yang istimewa dari video yang tadi. Malah kalau berdebat dengan kita, pasti malu dia, selama dia masih menggunakan akal. Saya kira gitu sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih untuk sementara. Yang lain? Baik, mungkin sahabat yang lain ada yang ingin menanggapi. Jadi di kolom komentar ini kita ada Bro CAF channel, dari tadi berkuar-kuar di sini di komentar. Kita nantikan Bang untuk masuk ke room ini. Katanya Gurunda Zuma diundang ke Zoom-nya Gurunda. Atau Edis, ada Edis. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman termasuk Saudara Jun. Silakan, mungkin ada tanggapan terhadap video yang tadi. Oh, videonya Bro Ilyas ini. Satu, 2. Oh ya, Bro Zainal coba. Ya udah, rasaku nggak ada lagi Ustadz Zuma, udah Ustadz abisin semua itu. Tinggal otak mereka aja mau bener apa enggak itu. Diulang Bang, diperdalam lagi. Ya sudah dihabisi Ustadz Zuma semua, apalagi yang mau dijelaskan gitu. Sebenarnya masih punya banyak ya. Tinggal akal sama hati mereka aja. Gitu. Total tuh banyak video gituan. Ya lanjut, kalau ngerobot ini suaranya dia kok. Apa sinyalku yang jelek lagi? Bagus suaranya sini Bang, bagus. Ya kenapa saya bilang tadi? Kalau video-video kayak begitu di internalnya mereka memang banyak. Mereka itu hebat. Kalau jualan kayak begitu di gereja atau di jemaat-jemaat memang luar biasa. Tapi kalau mau sampai itu sampai 100 video malah di Google Keep total semuanya yang saya simpen. Iya. Saya bisa share satu-satu, cuman kebanyakan itu. Iya. Dan apa ya bilangnya? Mereka tuh nggak berani kalau kita mau ajak ke Zoom membahas tentang konsep itu, nggak berani. Ya silakan, mungkin pencerahan dari Gurunda Ar-Rahim. Silakan, mungkin ada nasihat-nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
bukannya saya menggurui Bang Zuma, saya bukan siapa-siapa dibandingkan beliau. Silakan Guru. Cuma mengenai kitabnya mereka-mereka seberang, saya nol besar kurang menguasai dan tidak mengerti. Kemudian kalau mengenai Quran maupun hadis, saya juga sangat tidak mengerti. Tapi ini sedikit barangkali bisa dijadikan alat untuk main logika, main ilmiah. Salah Masya satunya, Allah. Silakan Guru, silakan. salah satunya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ini kita kupas, ala kulli syai'in, sungguh Allah atas tiap-tiap sesuatu. Nah, tiap-tiap sesuatu di sini yang dimaksud ala khalqi kulli syai'in mumkinin. Sungguh Allah atas menciptakan tiap-tiap sesuatu yang mungkin, yang akal bisa menerima. Aradahu qadirun, yang Allah inginkan, ia sangat mampu. Nah, kemudian yang kita kupas kullu syai'in. Kullu syai'in yang dimaksud adalah hal-hal yang mungkin. Karena kudratnya Allah atau qadirnya Allah itu hubungannya terhadap perkara-perkara yang mungkin. Kemudian lawan debat kita harus kita giring, kita kita samakan paham dulu bahwa Tuhan pencipta alam itu maha kuasa. Kalau masing-masing sudah mengakui, maka kita tingkatkan pengertian maha kuasa itu, apapun dan siapapun tidak sanggup menguasai dia. Kalau masih ada yang sanggup menguasai dia, berarti Tuhan itu tidak maha kuasa lagi. Karena sifat maha kuasa itu adalah sifatnya Tuhan yang sedetik pun tidak bisa lepas. Kalau ada esensi lain yang menguasai dia, berarti maha kuasanya gugur. Nah, kita kembangkan lagi, kalau Tuhan itu menjelma manusia, maka manusia itu tidak bisa melepaskan diri. Kalau tidak gerak, ya diam. Kalau tidak diam, ya gerak. Berarti manusia itu dikuasai oleh sifat itu. Kalau dikuasai, kemanakah kekuasaan dia? Kok tidak mampu melepaskan diri dari kekuasaan esensi lain itu? Kesimpulannya, Tuhan menjelma manusia mukhal. Kenapa? Karena kemahakuasaannya jadi hilang. Belum lagi dia dikuasai oleh lingkup yang melingkupi tubuhnya. Kemanapun ia bergeser, ruang lingkup itu selalu melengket. Artinya dia dikuasai lingkup. Kemanakah maha kuasanya dia? Kok dia dikuasai oleh esensi lain? Artinya, kalau begitu, mukhal Tuhan menjelma manusia karena maha kuasanya jadi gugur. Itu saya rasa sistem logika bahwa maha kuasa itu ialah apapun dikuasai oleh Tuhan dan Tuhan tidak dikuasai oleh apapun termasuk ruang lingkup. Mungkin itu Bang Zuma, mohon maaf kalau kurang tepat ya diluruskan. Silakan dilanjut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya gini, Ustadz Juma, ada ya, yang heran. silakan. Boleh ngomong sebentar Ustadz Juma? Silakan. Ada yang paling heran tuh aku kalau ya dialog ikut dialog lah, nanya ke saudara Kristen ini. Kalau kita bilang Tuhan tidur, mereka jawab sisi kemanusiaannya, terus Tuhan ngamuk di pasar itu ya sisi kemanusiaannya. Bahkan sampai Tuhan dibunuh, tergantung itu sisi kemanusiaannya. Tapi apabila aku kejar, apakah Yesus kawin? Ini mereka naik pitam, aneh juga kan? Aku tanya kenapa harus marah? Kan dia 100% manusia. Kalau 100% manusia,
Kenapa dia tidak boleh kawin gitu kan? Punya nafsu Karena ya, onder bro. dealnya, iya, onder dealnya kan komplit. Malah dihitan umur 8 hari. Kan aneh. Nah, ini gimana nih? Makasih Bang Zuma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sudah sering menguraikan ya Ustadz Gurunda ya, kalimat yang merupakan penekanan dari Allah kepada kita manusia yang diberi akal. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi ketika kemudian kita mengajak mereka untuk menyatukan persepsi terhadap esensi pencipta, mereka akan mengatakan Tuhan kita itu tidak maha kuasa karena Tuhan kita tidak bisa menjadi manusia. Dia balik logika itu. Justru karena Tuhannya maha kuasa sehingga Tuhannya bisa menjadi manusia. Bahkan dengan berani mereka diantaranya ada yang mengatakan Tuhan mereka bisa menjadi apalah yang pokoknya hina, rendah. Saya tidak berani mengucapkannya. Nah, itulah bukti kemahakuasaan Tuhannya dia, karena Tuhannya bisa menjadi makhluk. Jadi kita serba salah kalau kita mengajarkan bahwa di kitabmu sendiri mengatakan Tuhan itu tidak bisa dibentuk. Yesaya 43 nomor 10, ya kan? Tuhan itu tidak pernah mengalami kematian dan seterusnya. Tapi dia mengatakan Tuhan itu bisa menjadi apapun karena tidak ada yang mustahil bagi dia. Mau jadi apapun boleh, menjadi manusia boleh, mau menjadi apapun boleh. Nah, ketika kita ngajak mereka memahami tentang bagaimana pencipta alam semesta itu tidak bisa nuzul ke bumi dan wujud aslinya, tidak bisa menyerupai dengan makhluk, tidak ada satupun yang menyerupai dengan dia, berdasar dengan Al-Quran maupun kitabnya mereka. Mereka lebih mengedepankan iman dan cenderung kalau sudah kayak begitu ya nanti larinya ke emosi gitu. Larinya kita dimaki-maki biasanya. Ya kita serba salah gitu. Jadi kalau kita mencari satu titik benang merah antara teman Kristen dalam hal ini yang mereka gemar berdebat dengan kita yang umat Islam yang hanya sekedar sebagai pembawa peringatan kepada mereka. Saya rasa sulit itu. Nah, kemudian kalau sulit, kenapa masih berlanjut ada dialog, ada debat? Nah, itu untuk sekedar untuk memberi edukasi terhadap sahabat-sahabat di luar sana. Orang-orang yang menyimak video kita yang kemungkinan sudah goyah oleh karena dia jauh dari masjid, oleh karena dia jauh dari Quran, begitu mendengarkan perdebatan ya bisa jadi mereka itu tergugah hatinya kembali untuk belajar terhadap Al-Quranul Karim itu sendiri dan meninggalkan bujukan rayuan untuk ikut kepada agama yang lain. Saya kira begitu dari sanggahan saya atau masukan saya tentang terkait dengan keinginan Ustadz yang sangat mulia kemudian untuk selalu menggiring kita, mengajak teman-teman Kristen memahami Tuhan secara umum dengan akal, kemudian kedatangan para nabi, kemudian dengan kitab suci yang ada, dan hal-hal yang terkait dengan dua agama yang sedang kita bicarakan ini. Sahabat Kristen itu lebih mengedepankan iman, ya, lebih mengedepankan iman, lalu kemudian terkait dengan apa yang tertuang di kitab mereka itu biasanya mereka nomor duakan. Saya kira gitu, sahabat-sahabat dan juga Ustadz Rohim. Oke, Bang Zuma mungkin begini. Jadi Silakan. kita pertama giring mereka bahwa yang dimaksud Maha Kuasa itu adalah hubungannya terhadap perkara yang mungkin. Kalau dibahas, memang kenapa harus perkara mungkin? Kalau perkara-perkara yang tidak mungkin, nanti pengertian bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, itu sifat yang harus melengket sedetik pun tidak boleh lepas, sehingga dipaksakan terhadap hal-hal yang tidak mungkin, maka lepaslah sifat Maha Kuasa itu. Contohnya, Tuhan kan Maha Kuasa, tentu bisa dong menjadi manusia. Oke, tapi itu perkara yang tidak mungkin. Di mana tidak mungkinnya? Di mana kalau dia menjadi manusia, maka Maha Kuasanya menjadi hilang. Buktinya, dia tidak bisa lepas dari lingkup yang melingkupi tubuhnya. Artinya dikuasai oleh lingkup.
atau dikuasai oleh gerak atau diam, atau gerak atau diam, kemana maha kuasanya? Jadi hilangkan, itulah yang dimaksud maha kuasanya itu terhadap hal-hal yang mungkin. Contoh lagi, apalagi hal yang tidak mungkin? Contohnya, mampukah Tuhan menciptakan sebuah batu, di mana batu itu tercipta lebih dulu dari apapun dan siapapun, bahkan dari Tuhan itu sendiri? Tentu akal kita akan menjawab, itu tidak mungkin. Nah, itulah pengertian tidak mungkin. Maka kekuasaan Tuhan bukan terhadap semuanya, harus terhadap hal yang mungkin. Kalau dipaksakan mungkin tidak mungkin Tuhan atau Allah itu mampu, maka bayangkanlah, mampukah Allah menciptakan sebuah batu di mana batu itu dulu tidak ada yang mendahului, bahkan Allah pun belum ada, batu sudah ada, itu ciptaan Tuhan. Tentu jawabnya itu tidak mungkin. Itulah contoh tidak mungkin. Begitu pula kalau menjadi manusia, itu juga contoh tidak mungkin. Tidak mungkinnya di mana? Karena maha kuasanya jadi hilang. Dikuasai oleh lingkup kan? Namanya maha kuasa, harusnya apapun dan siapapun tidak sanggup menguasai Tuhan. Gitu. Kemudian menurut pemahaman saya tentang mereka-mereka, harusnya dalil-dalil yang jelas dan gamblang, yang tidak perlu ditafsiri, tidak perlu ditakwili, itu harusnya diutamakan dan dimenangkan, sehingga dalil-dalil yang perlu ditafsiri, yang perlu diasumsi, harus ditafsiri dan diasumsi yang tidak merusak terhadap dalil yang jelas dan gamblang. Contoh, engkau mengenal dialah satu-satunya, dan engkau mengenal aku adalah utusannya. Ini kan gamblang dan jelas, tidak perlu ditafsiri, tidak perlu ditakwili. Ini harusnya dijadikan dalil yang kuat, sehingga dalil-dalil lain yang perlu ditafsiri, perlu diasumsi, harusnya jangan merusak terhadap dalil yang kuat. Contohnya, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak seperti apa-apa dan tidak kayak apa-apa. Ini dalil yang kuat. Kemudian dalil ini menyimpulkan bahwa Allah pun tidak bertempat. Kalau bertempat berarti sama dengan ciptaan. Kemudian ada dalil-dalil yang kesannya Allah bertempat. Al-Masjid Baitullah. Masjid itu rumah Allah. Loh, berarti Allah bertempat dong. Nah, ini harus ditafsiri, jangan sampai ngerusak dalil yang kuat. Caranya, Al-Masjidu Baitullah. Masjid itu rumah rahmat Allah. Nah, begitu. Akhirnya dalil yang kuat tidak rusak. Tapi mereka tidak begitu. Yang jelas dan gamblang malah dirusak. Yang samar-samar dimenangkan. Yang intinya kepingin Yesus itu jadi Tuhan. Monggo Bang Juma, kalau salah mohon maaf ya Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ilmu daripada Ustadz kita ini. Barakallah. Masya Allah, masukan yang sangat luar biasa Gununda. Baik, mungkin sahabat yang lain silakan. Ada yang baru masuk nih. Ananda Surya, masih ada yang lain? Sudah masuk semua, Ustaz. Boleh saya ini Kak, bentar dulu, saya potong. Ya, silakan Bang. Saya pamit dulu ya, udah malam, mungkin minggu depan lagi. Iya, baik Bang Jun, makasih ya. Ya, selamat malam, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Amin Amrul ingin menyampaikan tanggapannya mungkin. Silakan Bang. Mau bertanya aja Pak ya. Iya, silakan Bang, silakan.
menurut keyakinan saya, kalau Allah itu maha besar, berarti dia itu menempati segala tempat. Maksudnya ada di mana-mana gitu. Besar. Gimana cara mengartikannya ya Allah maha besar? Cuma itu dulu. Silakan Ustadz Rohim, mungkin ada sedikit jawaban, silakan. Bang Zuma, itu tolong ditampilkan di layar itu. Saya masih kepingin itu direvisi itu Bang Zuma. Soalnya nanti suatu saat kalau Bang Zuma menghadirkan dalil itu, takutku mereka kekeh mempertahankan terjemahnya. Itu gara-gara terjemah yang tidak benar. Tolong itu diperhatikan itu. Bisa ditayangkan itu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Itu loh terjemahnya harus dirubah itu Bang. Khawatirku nanti Bang Zuma disudutkan mati-matian gara-gara terjemahnya, bukan gara-gara Qur'annya. Iya. Itu Ali Imran ayat 31 kalau nggak salah ya, Bunda ya. Iya. Kalau nggak salah itu. Itu terjemahnya harus dirubah itu. Kalau tidak dirubah, mereka tidak ngerti bahasa Arab, tidak ngerti Quran. Yang dipegang kuat adalah terjemahnya. Sedangkan terjemahnya itu benar-benar tidak benar. Jadi malah membuat kawan-kawan kita gara-gara terjemah salah malah jadi senjata makan tuan itu. Soalnya di situ kan in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah. Nah itu seolah-olah kamunya itu kepada Rasulullah. Jadi kul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kamu mencintai Allah. Seolah-olah kamunya itu Muhammad. Padahal itu bukan kamu. Jika kalian berarti umat Muhammad yang dimaksud. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian cinta Allah, maka ikutilah aku Muhammad ini, gitu loh. Jadi fattabi'uni, maka ikutlah kalian kepadaku, aku Muhammad. Nah itu karena dibikin mufrad, tidak jamak, jadi kesannya ibaratnya saya orang Kristen nih, mana dalilmu yang menerangkan bahwa Muhammad menanggung keselamatan umatnya, lalu dalil itu ditunjukkan. Yang aku pegang adalah terjemahnya. Itu jaminan Allah terhadap Muhammad, kan begitu. Baca dong itu terjemahnya. Katakan Muhammad, jika kamu cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Aku ini loh Muhammad, kan begitu seolah-olah. Iya. Itu gara-gara terjemah itu. Jadi tolong terjemahnya itu direvisi. Mungkin di tempat-tempat lain banyak kali ya yang terjemahnya itu jadi bubrah. Oke, mohon maaf Mas Juma. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banyak ini Ustadz atas masukannya. Nanti akan menjadi perhatian khusus bagi saya tuh. Kemudian yang tadi sahabat kita ada yang bertanya mengenai tentang apa tuh? Allah Maha Besar. Itu gimana cara menguraikannya? Dia pertanyakan mengenai Allah. Ya, salah satu dari Asmaul Husna ya. Bagaimana cara menjelaskan bahwa Allah itu Maha Besar itu maksudnya seperti apa kata beliau? Mungkin Ustadz bisa bantu? Mungkin ya Bang Zuma, yang dimaksud Maha Besar itu kekuasaannya Maha Besar, bukan fisiknya, karena Allah tidak berfisik. Allah laisa kamitslihi syai'un, berarti Allah tidak berfisik. Maka yang dimaksud Maha Besar itu ya kekuasaannya. Kekuasaannya, maha taunya, maha mendengarkannya. Coba kalau direnungkan.
Allah itu betul-betul beda. Bedanya di mana? Kalamuhu bila harfin bila sautin. Ucapan Allah itu tanpa huruf, tanpa suara. Mungkin di antara kita saja banyak yang bingung. Bagaimana ya? Tapi nyatanya kok Rasulullah bisa menulis Al-Quran, caranya bagaimana? Mungkin di antara kita banyak yang kebingungan ini. Allah itu kalamuhu bila harfin bila sautin. Ucapan Allah, firman Allah itu tanpa huruf, tanpa suara, tanpa awal, tanpa akhir. Karena kalamullah itu sifat yang melengket kepada Allah dan wajib. Artinya sifat qadim yang wajib itu sedetik pun tidak pernah berlepas. Artinya Allah selalu berkalam dari dulu tanpa ada yang mendahului sampai kapanpun tetap berkalam. Jadi kalau diibaratkan menungso yo ngomeng terus begitu. Cuman kalau manusia kan punya suara, bisa ditulis pakai huruf. Kalau Allah tidak begitu. Itulah pengertian beda. Allah itu beda. Kemudian kalau manusia mendengarkan suara pakai alat telinga. Sedangkan Allah tanpa alat. Bahkan Allah bisa mendengarkan bukan suara. Benda bisa didengarkan. Makhluk melihat pakai alat mata. Sedangkan Allah tanpa alat. Dan yang dilihat oleh Allah bukan hal-hal yang bisa dilihat oleh mata. Bahkan suara bisa dilihat. Itu namanya beda banget. Kenapa kok Allah mampu melihat suara? Lah karena suara yang membuat Allah. Apapun selain Allah, Allah lah yang membuat. Jadi logikanya Allah yang membuat tentu bisa melihat. Sehingga suara pun bisa melihat. Akal yang tidak bisa dilihat, tidak bisa digambarkan, karena itu buatan Allah, tentu Allah bisa melihat. Itu Bang Zuma. Jadi pemahaman saya tentang ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi, yang maha segala-galanya, yang maha besar. Itu artinya yaitu kekuasaannya. Kekuasaannya semuanya meliputi. Mungkin itu Bang Zuma. Baik, Ustadz sangat luar biasa ya. Mungkin sahabat Amin, kalau tidak keberatan saya boleh nambahkan sedikit. Ya. Baik. Jadi di dalam Al-Quran itu memang sudah diterangkan oleh Allah tentang dirinya. Bagaimana kemudian karakteristik dirinya sebagai pencipta alam semesta. Allah yang maha kuasa, maha tinggi, maha besar, itu dia mengatakan tentang dirinya alimul ghaibi wasyahadah. Ya. Itu artinya bahwa Allah itu al-khabir, ya. Terus dikatakan muta'al. Artinya dia itu maha tinggi. Ya. Kemudian dikatakan dirinya itu maha besar. Artinya bahwa apakah kemudian makna dari besar itu artinya seperti raksasa gitu? Ini tidak bisa digambarkan seperti itu. Karena kalau kita menggambarkan, oh dia besar, berarti raksasa. Nggak bisa. Karena yang muncul kemudian di benak kita itu adalah makhluk. Oh dia besar, kayak Hul. Oh nggak bisa. Karena yang muncul di benak kita itu adalah makhluk. Sementara Al-Kabir, ya, itu merupakan bentuk yang menyatakan sesuatu yang, apa bahasanya ya, berlebihan, bersangatan, sangat-sangat besar. Allah memiliki kebesaran yang luar biasa, bukan pada esensi yang seperti yang kita gambarkan bahwa Tuhan itu raksasa dan seterusnya, tidak. Tapi seperti yang diterangkan oleh Ustadz kita tadi, yang maha besar itu adalah untuk diketahui oleh makhluknya sebagai manusia kita, itu adalah esensinya, zatnya, sifat-sifatnya. Itu yang maha besar itu.
bahwa Allah itu memiliki kebesaran pada ketinggian dalam kedudukannya. Kodratnya dia, hakikatnya dia sebagai pencipta itu maha besar sekali. Jadi dia tidak bisa diumpamakan seperti makhluk. Di dalam surah Al-An'am ayat 1, 2, 3 ya, semoga saya tidak keliru. Di situ diterangkan bahwa demikianlah Allah itu mengadakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. Artinya bahwa kalau kita menyimpulkan bahwa maha besar itu menurut bahasa dari segala sudutnya, maka maksud daripada nama Allah Al-Kabir adalah Allah itu maha besar pada zatnya, pada urusannya, pada kadarnya, pada kedudukannya, ketinggiannya, keagungannya, dan kesempurnaan sifat-sifat yang ada pada diri Allah. Itulah yang dimaksud maha besar. Maha besar pada hal urusannya, maha besar pada hal kadarnya, maha besar pada kedudukannya, dan seterusnya. Kita ambil satu contoh. Betapa besarnya Allah itu mampu mengurusin, jangan alam semesta deh, mengurusin kita. Mengurusin manusia gitu loh. Dengan hanya menggerakkan bibir, Allah mampu menciptakan urusannya. Manusia menggoyangkan bibir itu melahirkan sebuah suara. Dan hebatnya lagi, ya, apa yang kemudian Allah rancang pada mulut manusia, itu manusia bisa mengatakan A, manusia bisa mengatakan B, manusia bisa mengatakan C, dan seterusnya. Itulah kemahabesaran Allah. Bagaimana jari-jari kita ketika kita menerangkan. Jari tanpa diperintah oleh otak, dia ya bisa merespon, melakukan gerakan-gerakan. Siapa yang mengatur semua ini? Ini urusan siapa yang kayak begini? Urusan Allah. Makanya Allah disebut maha besar. Maha besar dalam segala urusan. Kalau kita ngurus masalah makanan aja, dalam sehari kita tidak mampu. Allah sejak manusia makhluk diciptakan di atas muka bumi, Allah mengurusnya. Miliaran makhluk kita nggak bisa menghitung. Belum yang ada di lautan, belum ada yang ada di langit, belum ada yang di bawah tanah, belum ada yang di udara, dan seterusnya. Allah mengurus semua. Begitu besarnya Allah ini. Kita ngurus satu anak aja susah. Ngurus satu istri aja susah. Padahal kita ngaku hebat. Terkadang kita lihat orang itu, misalnya pejabat gitu, wah sudah sangat luar biasa. Tapi ujung-ujungnya begitu pulang ke rumah minta dipijitin. Ujung-ujungnya pulang ke rumah minta diurut, dan seterusnya. Jadi Allah maha besar, bukan dari kita memahaminya bahwa fisiknya itu raksasa, kakinya itu bisa terpijak ke beberapa planet. Bukan seperti itu menyikapi Allah maha besar itu. Allah maha besar itu disikapi seperti yang diterangkan Ustadz kita tadi. Urusannya, kadarnya, kedudukannya, zatnya, ketinggiannya, keagungannya, kesuciannya, kesempurnaannya, dan sifat-sifat yang melekat mutlak yang ada pada diri Allah. Itulah yang disebut Al-Kabir. Allah itu maha besar. Allah itu maha sempurna. Allah itu maha tinggi. Allah itu maha suci. Maka tadi terimbas kepada pertanyaan sahabat kita ya, yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak maha suci, Tuhan kalian itu tidak maha kuasa, karena Tuhan kalian itu tidak bisa menjadi makhluk. Seperti yang diterangkan, lagi-lagi kembali kepada guru kita. Yang dikatakan maha kuasa, jangankan 30 tahun untuk kehilangan kemahakuasaannya, sedetik pun pencipta alam semesta itu tidak akan mungkin kehilangan kemahakuasaannya. Jadi ketika ada oknum yang dituhankan, tidak bisa berbuat apa-apa, terkungkung dia dengan waktu dan tempat, maka dia bukan Tuhan. Yang menuhankan esensi yang kayak begini, itu pagan. Karena kenapa? Pencipta alam semesta itu maha suci. Suci dari apa? Suci dari hal kotor, suci dari hal nista, suci dari hal kelemahan, suci dari hal yang lemah. Sifat Allah, pencipta alam semesta, mustahil seperti itu. Jadi ketika dikatakan Allah itu Tuhannya umat Islam, itu bukan Tuhan yang benar. Karena Tuhannya umat Islam tidak maha kuasa. Tuhannya umat Islam tidak bisa menjadi ayam. Tuhannya umat Islam tidak bisa menjadi manusia. Kalau mereka kan sering kita dengar, Tuhan kami maha kuasa, tapi tidak maha kuasa.
Tuhan kami maha tahu, tapi tidak maha tahu. Bahkan di antara mereka ada yang berani mengatakan Tuhan kami bisa menjadi babi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, kenapa Tuhan mereka menjadi manusia? Apa alasannya? Alasannya karena Tuhannya ingin menyelamatkan manusia. Sangat celaka kemudian ketika Tuhan ingin menyelamatkan ayam. Maka Tuhan kudu wajib menurut mereka jadi ayam. Ini celaka nih konsep kayak begini nih. Makanya saya katakan ya sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang ada di channel kita supaya memahami Tuhan itu kalau dia tidak bisa menjadi makhluk bukan berarti dia tidak bisa, tetapi ia maha kuasa. Mustahil kemahakuasaannya itu lenyap, hilang. Mustahil. Karena Tuhan itu tidak memiliki cacat. Makanya di dalam kitabnya Bani Israel, Yesaya 5 nomor 16 dikatakan, Tuhan itu maha suci, Tuhan itu maha tinggi, subhanahu wa ta'ala, di dalam pemahaman umat Islam. Jadi kalau dia maha suci, mustahil dia lemah, mustahil dia kotor, mustahil dia cacat. Kalau dia maha tinggi, mustahil dia rendah, mustahil dia hina, mustahil dia mati, mustahil diludahin, mustahil ditonjok sama makhluk. Itu yang dikatakan oleh Allah. Maka kemudian Islam itu datang meluruskan, mengembalikan, memurnikan kembali milah Abraham yang diajarkan Abraham kepada anak-anak dan keturunannya. Ini sekedar untuk menambahkan apa yang ditorehkan oleh gurunda kita tadi. Terkait dengan Allah Maha Besar, yang kudu wajib dipahami kita selaku umat Islam, Maha Besarnya Allah adalah kedudukannya, zatnya, kadarnya, kemudian ketinggiannya, keagungannya, urusan-urusannya. Coba kita lihat bagaimana kemudian darah yang ada di lengan kita ini. Urat-urat yang ada di dalamnya, kemudian daging, kemudian tulang. Begitu sempurnanya urusan Allah terhadap hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Kita bisa melihat. Hal yang jauh bisa kita lihat. Jarak 500 meter masih bisa kita lihat. Tapi ketika ada hal yang paling terdekat dengan pupil kita, dengan biji mata kita, menutup mata kita, ternyata kita tidak bisa melihatnya. Jadi belum ada manusia yang mampu melihat kelopak matanya sendiri. Padahal itulah barang yang paling terdekat daripada panca indera yang bisa kita gunakan melihat. Artinya bahwa luar biasa Allah ini dalam urusan ciptaan, dalam urusan dia menganalisa, menciptakan makhluknya dengan kesempurnaan yang begitu sempurna. Karena itulah kenapa kemudian kita manusia yang diciptakan dengan sempurna ini diberi tugas untuk menyembah kepadanya, sujud kepadanya, karena memang kita dicipta, didesain sedemikian rupa memang untuk sujud. Kenapa sapi tidak sujud? Kenapa bukan ayam yang disuruh sholat? Karena ayam tidak bisa takbir. Kambing tidak bisa takbir. Ayam tidak bisa takbir. Sapi nggak bisa takbir. Nggak bisa mereka takbir. Mereka tidak bisa melakukan hal-hal yang merupakan gerakan-gerakan salat ketika Rasulullah Muhammad SAW menyerukan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sapi tidak wajib salat, gajah tidak wajib, monyet tidak wajib. Yang wajib adalah manusia yang sempurna, di mana prosesi pelaksanaan ibadah salat itu berkesesuaian dan kodrat ciptaan Tuhan yang begitu sempurna. Jadi yang maha besar itu adalah urusan Allah, keagungan Allah, kadarnya Allah, kedudukannya dia, ketinggiannya dia, dan seterusnya. Saya kira begitu sebagai tambahan dari saya. Mudah-mudahan dari teman-teman yang hadir di sini bisa menambahkan agar kita semua tercerahkan termasuk diri saya. Demikian. Baik, mungkin saya para sedikit. Ya, silakan Ustaz, Jadi silakan. kalau kita mikir-mikir tentang kekuasaan Allah, itu saya pernah melihat istilah kajian ilmiah apa istilahnya. Itu menemukan bahwa lebah itu ketika terbang dalam 1 menit getaran sayapnya itu 1100 kali getaran. Itu kalau saya pikir-pikir, saya memegang benda terus menggetarkan sekeras itu bisa terbang saya. Tapi nyatanya saya nggak bisa seperti lebah itu. Kemudian kalau dipikir-pikir, sayapnya lebah itu tentu ada saraf-saraf yang menggerakkan sayap. Tapi anehnya kok secepat itu. Ini menunjukkan bahwa Allah benar-benar maha kuasa.
Kemudian tentang Yesus umpamanya, karena menyuruh atau menugaskan Nabi Ibrahim untuk dakwah itu perintah Allah, terus gagal. Menyuruh Nabi Musa untuk dakwah gagal, menyuruh nabi-nabi lain gagal. Kemudian paham mereka ini kalau saya sendiri tidak turun tangan tetap gagal, maka satu-satunya aku harus turun tangan menjadi Yesus. Mereka tidak paham gagal atau berhasil itu kehendak Allah. Allah menyuruh Nabi Musa untuk dakwah lalu gagal. Jauh sebelum menyuruh Allah sudah tahu, memang disetting gagal. Kenapa? Kalau sudah tahu kok tetap menyuruh Nabi Musa? Itu sirrun min asrorillah, rahasia Allah, tidak usah ditanya. Tidak bedanya dalang memerankan satu peran dibikin kalah, ganti pelaku lain dibikin kalah. Apakah kemudian ada satu peran yang menangan terus dibilang, oh ini dalangnya sendiri yang jadi wayang? Ini tidak logika, tidak ada namanya dalang menjadi wayang. Kemudian yang menjadi dalangnya siapa? Namanya wayang itu kulit, tidak bisa bergerak apa-apa tanpa digerakkan oleh dalang. Nah, mereka tidak berpikir ke sana. Dipikir ini yang paling hebat ini, sudah lahir tanpa ayah, sudah punya kesaktian yang aneh-aneh. Ini pasti dalang sendiri. Nah, ini pikiran macam apa seperti ini, Bro? Oke, matur suwun, terima kasih. Mohon maaf, Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk sahabat yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi, silakan. Mungkin Bang Ella Habibi, Bang DJ Ibrahim, Bang Semar, mungkin ada yang mau ditanyakan. Silakan, Bang. Oke, untuk mengingatkan semua para sahabat penonton, jangan lupa untuk di-subscribe juga channel dari MMCI Makassar Mualaf Center Indonesia, yayasan yang diketuai oleh gurunda kita, Gurunda Zuma. Baik, untuk sahabat-sahabat yang ada yang sudah tampil, mungkin ada ingin bertanya atau menanggapi, dipersilakan. Dan untuk sahabat-sahabat yang ada di komentar atau yang menyaksikan, bisa klik link yang kami sertakan untuk ikut bersama berdiskusi di The Arena ini. Gini Bang, saya mau menegaskan sekali lagi. Ya, silakan Bang, silakan. Bang Juma kan menegaskan itu Allah juga bersifat kalam. Itu saya mengartikan begini, kalam itu kan getaran suara. Terus dunia ini kan semuanya betulnya kan getaran. Getaran kan ada di mana-mana. Itulah yang saya anggap saya kira Tuhan, sebuah getaran. Gimana menurutnya? Silakan Gurunda ditanggapi pertanyaan dari Bang Amin Amrul. Baik, saudara, mohon maaf, ateis ya? Bukan, saya cuma ingin melogikakan lah masalah menjawab menguraikan yang benarnya. Kalau getaran itu kan semua kan penuh, alam semesta ini penuh getaran. Getaran itu bisa menciptakan suara halilintar, juga menciptakan gerakan suara lah. Semua yang ada di sini kan bergetar ya, yang ada itu.
Apa kira-kira bisa itu disebut Tuhan? Getaran itu. Jadi sahabat saya ini mengatakan bahwa Tuhan dalam paradigma berpikir saudara itu adalah getaran, karena segala sesuatunya itu terjadi karena adanya getaran gitu ya. Iya, kan itu Allah Maha apa itu? Sifatnya berkalam. Firman itu kan suara. Suara itu kan sifatnya bergetar. Mungkin begini Bang Itu Zuma, kan maksudnya dunia bergerak gitu. Iya, Semua yang bergerak hidup itu semua. bergerak gitu. Semua yang ada di alam dunia ini kan bergerak semuanya. Yang kelihatan diam kan bergerak. Disitulah kan ada Tuhan. Jadi kan menyimpulkan Tuhan itu ada di mana-mana. Dia kan sifatnya tidak tidur, bergerak terus-menerus. Disitulah Allah bisa menciptakan apa itu segala sesuatu dengan getaran itu. Mungkin bisa Ya, jadi kalau dikatakan Tuhan itu adalah getaran, ya saya rasa juga itu pemahaman yang baru saya dengarkan ya, dan menurut saya itu keliru gitu ya. Karena segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu ya memang berasal dari sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, kan gitu ya. Nah, kemudian seketika hal itu diadakan, maka nampak oleh kita yang ada itu menjadi ada. Gitu. Seperti adanya getaran, adanya suara, ya. Itu adalah sesuatu yang berasal dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Berarti dia adalah kategori makhluk. Sementara pencipta alam semesta ini, dia menciptakan semua itu. Jadi apa yang dapat kita rasakan, yang kita lihat hari ini, itu hasil daripada ciptaan dari sang pencipta alam semesta. Nah, kemudian ketika sahabat mencoba untuk menganalisa bahwa kalam itu adalah getar, suara, sehingga Anda mengatakan Tuhan itu ada di mana-mana. Nah, kalau menurut saya, kalau Tuhan yang Anda maksud ini adalah wujudnya Tuhan, maka di situ juga saya katakan keliru. Karena Allah menerangkan dalam Al-Quran, kita tidak akan pernah bisa, jangankan Allah, membahas tentang ruh, pengetahuan tentang ruh saja, kita tidak bisa tahu lebih banyak. Selain pengetahuan kita bahwa manusia itu terdiri dari roh dan juga jasad. Tapi lebih dari itu, agama manapun itu tidak pernah diberikan pemahaman yang lebih dari itu. Meski penyembah-penyembah roh sekalipun, mereka tidak tahu bagaimana dengan Allah yang menciptakan roh. Jadi kalau kita sudah menyimpulkan hari ini bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam semesta itu adalah getar, ya saya rasa kita keluar daripada konsep kitab suci. Karena dalam kitab suci itu Allah hanya mengajarkan kamu tidak akan mampu melihatku, kamu tidak akan pernah bisa sampai kepada esensi daripada wujudku. Nah, untuk mengetahuiku, maka cukuplah kau melihat alam semesta ini. Bukti nyata aku ada karena adanya alam semesta ini yang kuciptakan. Getar itu adalah ciptaan Allah untuk kemudian menjadi sebuah, kalau dalam sistem ini ya, itu agar terjadi sebuah ekosistem. Ya, agar terjadi sebuah hubungan antara satu dengan yang lainnya, agar tercipta sebuah keharmonisan dari detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu dan seterusnya. Itulah getaran-getaran yang diciptakan oleh Allah. Berarti getaran itu adalah esensi pribadi yang digunakan oleh Allah untuk menghidupkan. Bukan berarti apa yang kita lihat seperti yang Anda ungkapkan tadi, itulah Tuhan, sehingga Tuhan itu ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana itu adalah kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan. Itulah dikatakan tadi Al-Kabir. Ya, dia maha besar di dalam urusan. Dialah yang mengurus segala sesuatu. Getaran-getaran yang Anda lihat itu adalah urusan Allah. Itulah makanya dikatakan Allah itu Al-Kabir atau Allah itu maha besar. Saya kira gitu dari saya. Mungkin ada tambahan dari Ustadz Rohim, silakan. Atau teman-teman yang lain. Coba saya luruskan ya Bang Gema, kalau salah mohon maaf. Jadi kita harus percaya dulu
bahwa yang namanya Tuhan pencipta alam, yang dia mempunyai sifat maha kuasa, itu adalah mempunyai sifat qadim. Sifat-sifat yang melengket kepada Tuhan itu sifatnya wajib, sedetik pun tidak bisa lepas. Contohnya sifat qadim itu sedetik pun tidak lepas. Pengertian qadim adalah dulu tidak ada apapun yang mendahului, termasuk ruang hampa. Ini pun belum tercipta, Allah sudah ada. Sementara yang namanya getar atau frekuensi itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa adanya ruang. Berarti harus dulu ruang baru getar itu muncul. Berarti getar itu bukanlah qadim melainkan hadis, artinya barang baru. Apapun itu kalau namanya barang baru pasti ada yang memperbarui atau yang mewujudkan atau yang menciptakan, dan dia Allah lah yang menciptakan. Kemudian kalau kita lihat dari getar, getar itu tidak beda dengan gerak. Gerak itu perkara baru. Bagaimana caranya mengetahui? Karena gerak itu apabila diam, geraknya hilang. Dan diam itu apabila bergerak, maka diamnya hilang. Kalau begitu, itu membuktikan perkara baru, di mana asalnya hilang tidak ada menjadi ada, kemudian hilang lagi, ada lagi. Jadi ada nggak ada, itu berarti baru. Sedangkan qadim atau Allah yang bersifat qadim tidak seperti itu. Dulu tidak pernah lepas sedikit pun, dulu tidak ada apapun yang mendahului, termasuk ruang hampa. Nah, sementara frekuensi atau gerak atau getar itu tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya ruang hampa ini. Andaikan Allah belum menciptakan apapun, alam semesta belum, semuanya belum, lalu menciptakan getar, itu tidak logika. Kenapa? Karena getar itu butuh ruang, rupanya ya ruang hampa ini. Jadi harusnya kalau menciptakan, pertama adalah ruang hampa. Baru kemudian alam semesta dan gerak, terus diam, gerak dan diam, itu selalu melengket kepada benda-benda baru. Gerak, diam, itu adalah sifat aridi, sifat baru yang nempel kepada ciptaan, bukan kepada sang pencipta. Mungkin itu barangkali Bang Zima, kalau Bang Zima kepingin memperjelas, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Makasih Gerunda ilmunya. Yang lain mungkin ada tambahan, silakan. Baik, silakan untuk sahabat-sahabat yang lain. Bang siapa nih, The Best TH Channel mungkin. Oh iya, siap. Silakan Bang. Numpang promosi, iya. Numpang promosi aja. Numpang promosi. Saya Muslim, numpang promosi channel namanya The Best TH Channel. Ya. Nanti mungkin di-subscribe ya. Sekian, wassalamualaikum. Baik, makasih Bang. Makasih Bang. Baik, untuk sahabat-sahabat yang lain mungkin masih ada yang ingin bertanya. Silahkan. Gerunda semua siap menjawab semua pertanyaannya. Bukan ke Muslim, Ananda, teman-teman Kristen, tapi karena teman Kristen nggak ada hari ini di sini ya malam ini, maka kita sharing aja. Ini juga sudah 2 jam lebih kok. Sudah 2 jam. Yang di arena ini sejatinya adalah panggung untuk teman-teman Kristen bertanya tentang apapun itu yang mereka permasalahkan selama ini terhadap umat Islam. Seperti itu. Ya, sepertinya malam ini sepi Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebenarnya saya mau bertanya kepada teman Kristen ini Bang Suma, tapi kayaknya
Itu dia. Iya. Ini bukan Bang Carol ini logonya. Iya, Carol itu Iya, Kristen. iya, itu. Iya, silakan. tapi nggak usah deh tanya Carol, tanya Bang Suma aja, kan Bang Suma kan punya banyak pengalaman dengan debat-debat dengan para ini ya, apologet Kristen. Mungkin ini saja yang saya mau tanyakan. Kira-kira Bang Suma pernah nggak menanyakan ini kepada para apologet Kristen tentang Petrus 3 itu ya, bagaimana Yesus turun ke alam roh itu ya. Itu yang saya mau tanyakan begini Bang Suma, katanya di situ kan ada Yesus mengalahkan maut dan menyelamatkan roh-roh penjara di roh gitu. Nah, bagaimana menurut Bang Suma seperti itu? Apakah itu benar atau bagaimana yang pernah mereka jawab kepada Bang Suma atau bagaimana? Silakan. Ya, baik. Jadi gini, ketika kita membahas tentang ini, teman-teman Kristen itu, kalau yang saya tahu ya, kita dari apologet Islam itu belum pernah menanyakan hal ini kepada teman Kristen. Tetapi hampir ketika kita bertanya, ketika kita mengungkap tentang tentang Paulus, maka teman-teman kita itu banyak yang membawa surat-surat Petrus. Nah, terkait daripada apa yang kemudian sahabat kita pertanyakan ini, kalau saya tidak salah di 1 Petrus 3 nomor 18 sampai 21 ya, terkait dengan bagaimana kemudian Yesus itu diibaratkan masuk ke alam roh. Betul, Kan gitu ya? Iya, betul. Betul. Nah, sebenarnya kalau dikatakan bahwa ini adalah pernyataan-pernyataan yang kemudian Yesus terangkan, itu tidak ada pengajaran di gospel yang lain tentang itu secara terinci. Nah, kemudian terkait dengan surat Petrus, kalau Petrus yang benar-benar adalah pemimpin yang diberi amanah oleh Yesus untuk memimpin jemaat setelah dia terangkat ke langit, maka kalau Petrus yang menulis Petrus ini, 1 Petrus, kemudian 2 Petrus dan seterusnya, adalah benar-benar murid Yesus, maka tidak akan mungkin surah-surahnya itu ditujukan kepada non-Yahudi. Kenapa? Petrus yang benar-benar Petrus, murid Yesus, itu telah diberi amanah untuk apa? Untuk membimbing dan mengembalakan Bani Israel. Di dalam pengajaran Matius, ya, kitab Matius, khususnya dalam Matius 10 ya, nomor 5, nomor 6 dan seterusnya. Di situ dijelaskan bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar tidak ke bangsa lain. Sementara Petrus, surat Petrus, kitab Petrus maksudnya, isinya itu muatannya sama dengan ajaran Yesus, ajaran Paulus. Bahasanya, susunan katanya, kemudian muatan penyampaiannya persis dengan surat-surat Paulus isinya. Artinya bahwa beberapa ahli pakar Bible mengatakan bahwa ini bukan tulisan Yesus, bukan tulisan Petrus maksudnya, tetapi adalah tulisan yang ditengarai kuat, tulisan Paulus itu sendiri. Namun kemudian dikasih sampul Petrus supaya dianggap itu tulisan muridnya Yesus. Itu pakar Bible yang sudah bergelar profesor itu yang menyatakan itu. Nah, sehingga cerita tentang Yesus itu turun ke alam ruh, kemudian memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, itu tidak pernah dikabarkan oleh Matius, kemudian Markus, Lukas, dan seterusnya. Khususnya Yohanes. Hanya Petrus inilah yang mengarang, yang menuliskan maksud saya tentang hal seperti ini. Artinya bahwa ketika kita mengkaji dengan studi secara eksegesis daripada penyampaian 1 Petrus dan seterusnya, penafsiran-penafsiran yang muncul kemudian itu adalah bagaimana Yesus masuk ke dalam alam roh, kemudian 3 hari lamanya di sana, baru kemudian bangkit. Nah, tujuannya masuk ke alam orang mati itu adalah untuk kemudian menginjili orang-orang yang sudah mati. Ini tidak rasional. Bagaimana kemudian orang yang sudah mati, yang sudah berbentuk roh itu diinjili lagi? Apa tujuannya? Apa kemudian mereka itu bisa, misalnya mereka kufur, mereka tidak taat kepada Torah, kemudian ketika diinjili di alam maut, mereka bisa sadar dan menjadi Kristen?
Tentu tidak, bukan? Jadi apa yang tertuang di dalam Petrus, ya, saya boleh mengatakan analisa sastra terhadap ayat yang terdapat di dalam 1 Petrus 3 nomor 18 dan seterusnya itu bukanlah tulisan dari Petrus, muridnya Yesus yang mendapatkan mandat untuk menjadi pemimpin gembala setelah Yesus itu pergi. Karena Petrus mendapatkan mandat untuk apa? Untuk supaya mengajarkan Injil hanya kepada domba-domba dari Israel. Sementara muatan daripada 1 Petrus itu merujuk kepada pengajaran kepada non-Israel. Saya kira begitu pemahaman saya sementara. Oh iya, terima kasih. Sebenarnya ya saya juga pengen dengar sih kalau dari pihak Kristen, kalau ada yang bisa menjelaskan itu biar ini ya. Bang Carol bisa buka mic kali, barangkali bisa mau nambahkan biar kita dengar barangkali ya, gimana Bang Carol? Udah dilanjut ya, Cuma dilanjut, saya standby dulu. Ya gini, mumpung ingat ini masalah Paulus, gini Bang Juma, selama saya ngikuti Bang Juma dialog debat sama Kristen, sering tuh Iya, Bang. Bang Juma mempersuskan antara Yesus dan Paulus. Dan jelas di situ saya juga pernah baca juga Bible ini bahwa satu-satunya manusia yang berani ngelawan Tuhan di versinya Kristen ya, hanya Paulus. Nah, jadi dari dialog-dialog itu kan begini Bang, kalau Pak Yesus nggak boleh makan babi, Paulus nyuruh makan babi, kira-kira gitu kan. Yesus bersunat, Paulus ngelarang bersunat. Nah, maksud saya begini, kenapa sekalian aja nggak Kristen ini menuhankan Paulus? Dia juga kan mati di ini, disalib apa dipancung tuh. Udah kepala hancur gitu maksud saya kan. Karena itu tadi, satu-satunya manusia yang berani ngelawan Tuhannya sendiri di Kristen itu ya Paulus. Dengan membatalkan ajarannya Yesus. Gimana tuh Bang Zuma? Iya, jadi saya selalu menyampaikan bahwa siapa yang kemudian menggenapi nubuatan Yesus, di mana Yesus itu senantiasa berpesan kepada murid-muridnya. Pesan Yesus kepada murid-muridnya itu agar waspada. Waspada kepada siapa? Waspada kepada serigala. Siapa serigala ini? Serigala ini adalah oknum yang memang betul-betul berasal dari orang yang ada pada masa itu. Contoh misalnya, kalau kita melihat di dalam kejadian 49 ya. Kejadian 49 ketika Yakub itu memanggil semua anaknya, ke-12 anaknya. Yakub kemudian menubuatkan semua anak daripada anak Yakub. Keturunan daripada Yakub ke-12 itu Yakub jelaskan pada masa itu. Di Kejadian 49 itu. Kejadian 49 bagaimana Yakub memanggil anaknya satu persatu. Ketika tiba masa anak bernama Benyamin itu dipanggil dan dijelaskan duduk perkara tentang masa depannya dia, menurut Yakub di dalam Kejadian 49 nomor 27 ya. Di situ diketerangkan bahwa kamu Benyamin itu bakal berlaku seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi akan memakan mangsanya, pada waktu petang ia membagikan rampasannya. Nah, artinya bahwa ketika Yesus mengatakan, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Yang datang kepadamu, di sini adalah murid angkatan pertama. Berarti yang datang kepada murid angkatan pertama. Nah, terkait dengan Kejadian 49 nomor 27, Yakub mengatakan kepada anaknya yang bernama Benyamin, Benyamin, kelak keturunanmu, ini berbicara mengenai nubuatan, akan berlaku seperti serigala. Nah, coba kita teropong apa yang kemudian dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya di dalam Roma 11 nomor 1. Aku Paulus, akulah orang Israel,
dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin. Berarti kalau kita lihat nubuatannya, keturunan Benyamin akan menjadi serigala, itu sudah jelas terjawab sendiri oleh Paulus bahwa dia itu adalah keturunan Abraham dari suku Benyamin. Sementara Yakub menubuatkan, meramalkan keturunan Benyamin kelak akan berlaku seperti serigala. Berarti ketika di dalam Matius 7 nomor 15, Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka itu adalah serigala. Berarti yang dimaksud serigala di sini yang mengaku keturunan Benyamin yang tadinya sudah dinubuatkan, diramalkan oleh Yakub bahwa keturunan Benyamin akan seperti serigala. Berarti tergenapin, dia adalah Paulus. Lalu kemudian ketika dikatakan Matius 7 nomor 15 nabi-nabi palsu. Loh, kan Paulus bukan nabi, siapa bilang? Kalau Paulus bukan nabi, lalu dari mana sumber tulisannya? Apa yang harus dikatakan terhadap tulisannya? Kitab suci kan oleh orang Kristen. Berarti apa yang dituliskannya itu adalah firman Tuhan. Penulis firman Tuhan yang menerima wahyu dari Tuhan pasti nabi. Masalahnya nabi asli atau nabi palsu. Nah, sekarang di mana di dalam kitabnya teman Kristen dikatakan Paulus itu nabi? Di dalam Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Jelas kok. Saulus di situ disebut sebagai nabi, sebagai pengajar. Berarti jelas Paulus adalah nabi, tapi palsu. Dia adalah keturunan Benyamin. Dialah serigala yang disebut sebagai penyesat oleh Yesus. Banyak poin di dalam kitabnya Kristen yang kemudian menggambarkan itu. Namun pada intinya, yang sangat jelas kemudian adalah Yesus itu datang untuk menggenapi hukum Taurat. Kita yang berakal sehat ketika berbicara mengenai penggenapan berarti penyempurnaan. 9 ketika digenapin menjadi 10. Bukan ketika digenapin malah hilang sama sekali, tinggal 0. Karena itulah kemudian saya sering mengatakan Paulus itu bukan menggenapin, ya, tapi mengganjilin. Kalau Yesus datang menggenapi, dia datang mengganjilin. Babi yang tadinya haram ketika digenapin menurut Paulus malah jadi haram. Padahal kalau dikatakan Imamat 11 nomor 7 babi itu haram, harusnya ketika digenapin oleh Yesus makin haram. Bukan menjadi halal. Nah, tidak boleh dihilangkan kata Yesus di dalam Matius 5, tidak boleh dihilangkan meski sekecil apapun. Hukum Taurat itu tidak boleh diganti oleh apapun, tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi ini lenyap. Tapi apa yang terjadi dengan ajaran Paulus? Ketika hukum Tuhan datang kepada Bani Israel, mengatur mereka jangan berzina, jangan mencuri, jangan menyembah kepada ilah lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata itu dianggap sebagai hukuman. Ternyata aturan Tuhan itu dianggap sebagai kutukan. Maka dengan matinya Yesus di atas tiang salib, menurut Paulus, mereka Kristen dibebaskan sudah dari kutuk hukum Taurat. Efesus 2 nomor 15, Galatia 5 nomor 1, nomor 4, nomor 15, Roma 3 nomor 28, Roma 7 nomor 6, Roma 10 nomor 4, Galatia 2 nomor 16. Semua ajaran Paulus intinya adalah orang yang hidup di dalam hukum Taurat itu tidak mendapatkan kebenaran. Mereka tidak akan mendapatkan Yesus Kristus ketika dia hidup di dalam hukum Tuhan. Nah, Galatia 5 nomor 1, dengan matinya Yesus, maka mereka dibebaskan, mereka dimerdekakan dari aturan dan kuk penghambaan. Ya, itu intinya di situ. Mereka menganggap bahwa aturan Tuhan, firman Tuhan yang datang kepada Bani Israel itu adalah kutukan. Maka karena itulah Yesus harus turun. Ya, mati di atas tiang salib, mati dalam keadaan terkutuk. Kenapa? Karena dengan matinya dia, maka hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Dalam arti kata, mereka sudah dibebaskan. Hukum utama yang menjadi prioritas sekarang itu adalah kasih. Ajaran kasih yang menjadi prioritas utama. Sebagaimana yang diterangkan di dalam Galatia 5 nomor 14. Bahwa hukum Taurat itu semuanya sudah terkumpul dalam satu kalimat. Apa itu? Kasihilah musuhmu sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu intinya di situ. Jadi mereka cuma diajarkan kasih, kasih, kasih. Yang dikatakan ibadah, yang dikatakan puasa, yang dikatakan sunnah, itu sudah hilang semua tuh. Dengan matinya Yesus, mereka tidak lagi terikat dengan hukum-hukum seperti itu. Ya, saya kira itu sebagai tambahan bahwa
Memang teman Kristen ini harus mengakui bahwa mereka menjadi Kristen bukan karena mengikuti ajaran Yesus, tetapi karena mereka mengikuti ajaran Paulus. Menyembah Yesus bukan perintah Yesus, tapi itu adalah perintah daripada Paulus. Begitupun dengan prosesi yang lainnya. Demikian. Baik, Oke, mungkin mantap, ada yang Bang. mau menambahkan? Ada sahabat yang ingin Assalamualaikum. menambahkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Silakan, Ustaz. Bang Zuma, antum kan sering debat lintas agama. Apakah pemahaman saya tentang mereka itu salah atau tidak salah? Mohon diarahkan. Selama ini saya mengikuti debat itu cuma mendengar, tapi bisa menyimpulkan bahwa mereka meyakini bahwa Tuhan itu adalah roh kebaikan. Tugasnya adalah menghidupkan orang mati, sementara iblis itu roh kejahatan. Tugasnya dia adalah mematikan orang hidup. Kalau memang keyakinan seperti itu, apakah mereka tidak meyakini kalau iblis itu pun ciptaan Tuhan? Sehingga nanti siapa yang membunuh iblis? Kalau yang membunuh Tuhan, katanya Tuhan roh kebaikan, tidak membunuh. Nah, tolong dijelaskan, benarkah mereka meyakini seperti paham saya ini? Terima kasih. Baik, Ustaz. Jadi memang teman-teman Kristen ya, setelah kita berdebat dengan mereka, pemahaman ini. Bang Juma, ini motong, aku izin live dulu ya. Makasih nih waktunya udah diberi naik panggung. Ya, assalamualaikum. Iya, makasih. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang Ustadz itu sampaikan itu ada sebagian besar memang yang mengajarkan seperti itu. Dan ada yang lebih unik lagi. Seperti misalnya Yusuf Bulu Manuk Bulu. Ya, dia mengatakan bahwa yang membunuh Yesus itu adalah setan. Yang mencabut nyawa Yesus itu adalah setan, kata dia. Itu pemahaman daripada Yusuf Manubulu. Ketika ditanyai siapa yang mencabut nyawa Tuhanmu Yesus, dikatakan setan. Itu lagi viral itu ungkapan pernyataan Yusuf Manubulu yang seperti itu. Jadi memang terkadang mereka jadikan dalil itu untuk menghujat Islam bahwa roh kebaikan itu menghidupkan, tapi roh sesat itu atau roh jahat itu adalah mematikan. Nah, itu mereka dia nisbahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, bahkan terhadap Allah yang sering memerintahkan perang, bunuhlah dimanapun mereka kamu temukan. Itu artinya bahwa Tuhan Allah itu, kata mereka seperti yang dituduhkan itu, bahwa dia itu bukan Tuhan, tapi setan katanya, karena memerintahkan membunuh. Itu sering digunakan metode-metode seperti itu. Lah terus nanti kalau sudah kiamat semuanya kan dibunuh itu, termasuk iblis pun dibunuh. Siapa yang membunuh? Sedangkan Tuhan roh kebaikan tidak mungkin membunuh. Kalau begitu siapa yang membunuh iblis? Nah, itu dia masalahnya di situ. Masalahnya di situ. Jadi berat masalahnya kalau sudah ketabrak dengan pernyataan-pernyataan kayak begitu. Itu makanya kenapa Yusuf Manubulu mengatakan yang membunuh Yesus itu adalah iblis, ya karena dia tidak mau mengaku bahwa Tuhan itu ya maha pembunuh. Dia mau membunuh, yang membunuh maha menghidupkan juga. Dia tidak mau ngaku di situ. Jadi memang berat berdialog dengan teman-teman kita yang inti muncul di forum itu untuk mendebat, untuk menghujat, itu susah. Ya lain cerita kalau saudara Karol ini kan memang dia misinya mencari kebenaran. Saya kira begitu, Ustadz. Ini kita sudah 2 jam setengah. Ya. Bang Zum, mereka meyakini hari kiamat nggak? Hari di mana semuanya makhluk mati, itu meyakini enggak? Mereka meyakini berdasarkan kitab wahyu mereka bahwa akan ada kehidupan baru, ada dunia baru. Lah terus yang membunuh siapa? Ya mau tidak mau mereka harus mengakui bahwa yang membunuh yang pencipta alam semesta ini. Waduh, berubah keyakinannya.
Nah, itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Erwin, mungkin ingin bertanya atau ingin menanggapi mungkin. Atau menambahkan, silakan. Semoga saudaraku semuanya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saudaraku semuanya selalu sehat walafiat. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedikit yang terkadang kita ini tersentuh dengan saudara sahabat-sahabat kita Kristen ya. Saya sering mendengarkan diskusi dan juga terkadang berdialog. Banyak memang perbedaan. Mungkin bisa dikatakan kalau perbedaan itu tidak mungkin rasanya kalau akan menjadi sebuah persamaan. Karena kalau bisa sama itu pasti kitabnya dirombak habis. Tetapi begini, pola pikir itu saat mengatakan nubuatan penyaliban Yesus itu adalah nubuatan Tuhan. Seharusnya sebagai perantara yang bisa melakukan suksesnya penyaliban itu seharusnya masuk surga ya. Tetapi kenapa dikatakan masuk neraka gitu? Itu jadi pola pikir di situ yang kadang-kadang sangat berbeda. Jangankan dari kitabnya, tetapi pola pikirnya saja sudah berbeda. Nanti yang disalahkan iblis gitu. Jadi saat kita bertanya itu ternyata kamus kosakata bahasa Indonesia katanya berbeda. Itu kadang-kadang Bang Zuma ya, saya sering mendengarkan. Ya mungkin inilah tantangan guru-guru kita semuanya, tantangan kita untuk memberikan pencerahan supaya pola pikir mereka itu sedikit-sedikit dapat berangsur berubah. Mungkin 1 tahun 1 orang, 2 tahun 1 orang itu sudah mungkin merupakan sudah keberhasilan lah. Itu mungkin itu. Itu saja Bang Zuma, semoga seperti Bang Karol ini cepat mendapatkan nilai-nilai kebenaran yang hakiki yang selama ini putar pesana putar sini. Saya lihat tadi ketemu di JCC pun putar sana putar sini mencari kebenaran, belum ketemu ya Bang Karol ya. Semoga cepat ketemu Bang Karol. Itu saja Bang Zuma, terima kasih. Makasih. Berbagi sebagian kecil kebenaran. Ya, luar biasa penyampaian dari sahabat kita tadi. Bang Zuma, sebentar Bang Zuma. Mas Erwin, kapan-kapan kalau live aku boyo di diizinkan ikut gabung gitu Mas Erwin ya. Halo Mas Erwin. Ya gini Pak Ustadz ya, kan bisa masuk ke JCC, mungkin dapat Bang Zuma di sini di MMCI. Kita sama Zoom-nya, kita bisa ke sana, bisa ke sini. Yang jelas kita tetap dalam satu koridor berangkulan bersama-sama bagaimana saudara-saudara kita ini benar-benar hatinya itu dari lubuk hati yang paling dalam itu bisa tersentuh itu dengan sentuhan-sentuhan yang mungkin saudara-saudara kita ini banyak caranya sentuhannya. Dari 100 orang 99 orang kata-katanya tidak bisa menyentuh, mungkin sebodoh apapun orang itu di salah satu orang di antara 100 orang itu bisa menyentuh hatinya. Itulah makanya kita tetap berjuang bersama-sama, bukan berarti kita kurang ilmu, tetapi tidak mau sedikit berbagi. Itu Pak Ustadz. Oke. Bang Zuma, kalau pemahaman kawan-kawan kita seberang meyakini bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, antara lain tidak aneh dong kalau dia menjelma sebagai manusia namanya Yesus. Lalu kalau umpamanya ditanyakan, kalau memang Tuhan itu Maha Kuasa, mampu nggak menurut keyakinan kalian Tuhan itu menciptakan lagi seorang bayi tanpa ayah dan mempunyai kelebihan-kelebihan yang hebat-hebat seperti itu? Kalau mampu, apakah kalian tuhankan juga? Kalau tidak mampu, alasannya kenapa katanya Maha Kuasa?
Itu kira-kira jawab mereka bagaimana, Bang Bima? Monggo. Iya. Hal ini juga pernah saya tanyakan ke salah satu teman di grup WA ya. Saya katakan, Tuhan itu kan menurut kalian adil. Nah, Tuhanmu udah pernah datang dalam rupa manusia, dan manusia itu kan terdiri dari dua jenis. Ada laki, ada perempuan. Tuhanmu sudah pernah datang dalam wujud laki-laki. Ada nggak kemungkinan ke depannya Tuhan muncul lagi dengan wujud perempuan? Mereka malah emosi, Gunda. Saya tanya kayak gitu, jengkel dia sejengkel-jengkelnya. Apalagi kalau ditanya tentang pernyataan Ustadz tadi tuh, wah, saya bisa dimaki lagi. Nah, karena dia mengatakan dia katakan kepada saya, semoga Tuhan mengampuni apa yang kamu pikirkan karena kau tidak mengetahui tentang kebenaran, kata dia. Itu jawaban. Ya kan maksudnya gini. Iya, silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maksud saya gini. Pertanyaan saya kan mungkin membuat mereka tidak tersinggung. Cuma membuktikan sejauh mana kemampuan Tuhan Maha Kuasa itu. Kalau memang benar menurut Anda kekuasaan Tuhan seperti itu, tentunya mampu dong Tuhan itu menciptakan bayi tanpa ayah lagi, dan kemudian mempunyai kelebihan-kelebihan mukjizat-mukjizat yang lebih hebat lagi. Tentunya mampu. Kalau umpamanya Anda jawab mampu, apakah Anda Tuhan kan juga? Nah, ini bayanganku, wah tidak mungkin itu, tidak mungkin, paling begitu. Mungkin begitu, itu dugaan saya. Oke, dilanjut, Bang Bima, mohon maaf ya. Iya. Ya, luar biasa ini, Gunda. Ya, bisa dijadikan sebagai bahan nanti pertanyaan kepada teman-teman Kristen. Kalau di Islam itu kan pernah saya jelaskan kepada teman Kristen. Di Islam itu kan sudah final bahwa Allah menerangkan tentang hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan hidup. Dan Allah sudah menggambarkan bahwa siapa yang mengikuti perintahnya, maka ada janji tentang jannah. Siapa yang melanggar dan melanggar daripada perintahnya, ya juga ada janji. Ada nar, ada neraka. Jadi sekarang karena manusia diberikan kehendak bebas, maka Allah memberikan peluang. Kalau ada yang menggunakan akalnya silakan taat, yang tidak mau menggunakan akal silakan ingkar, kan gitu. Artinya bahwa Allah memberikan solusi kepada umat manusia, memberikan pedoman kepada umat manusia melalui Quran. Nah, kalau konsep mereka, Tuhan mereka datang nuzul jadi manusia, menyelamatkan manusia dengan mati di atas tiang salib untuk membebaskan mereka dari dosa waris. Nah, itu artinya bahwa kalau di abad pertama Tuhan mereka bisa nusul jadi manusia, kenapa nggak turun lagi saat sekarang? Ini kan COVID. Kenapa nggak turun lagi supaya banyak orang percaya kepada dia bahwa dia adalah Tuhan? Kenapa nggak membiarkan? Kalau Tuhan yang umat Islam kan mustahil dia menjadi makhluk. Kalau Tuhan kalian kan bisa menjadi apapun. Nah, kenapa sekarang tidak turun? Yang tadi dari Yerusalem, tahun ini tolong di Indonesia, tahun depan di Malaysia, tahun depannya di Singapura, dan seterusnya. Supaya semua orang dengan kasihnya dia jadi manusia, bisa dibuktikan bahwa memang Tuhan itu maha kasih dengan cara menjadi manusia. Karena kalau dijadikan sebagai acuan, oh tidak, cukup sekali. Lalu mana ajarannya? Sementara dikatakan di dalam kitabnya teman-teman Kristen, masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya saat sekarang. Berarti ada masa di mana ajaran-ajaran yang belum diajarkan oleh Yesus itu akan diajarkan oleh oknum yang datang setelah dia. Nah, menurut teman Kristen yang datang itu adalah Roh Kudus. Ketika ditanya apa yang diajarkan oleh Roh Kudus yang tidak diajarkan oleh Yesus pada masa itu karena belum mampu orang untuk menanggungnya, mereka akan mengatakan ajaran kasih. Loh, ajaran kasih sudah Yesus ajarkan pada masa itu. Yang Yesus maksud, ada ajaran yang belum mampu ditanggung manusia pada abad pertama. Ajaran apa kira-kira itu? Hanya Al-Quran lah yang mampu menjawabnya.
ajaran tentang pernikahan, jual beli, hukum tata negara, hukum dan kekerabatan dan seterusnya. Inilah yang belum sanggup untuk ditanggung oleh keangkatan pada masa itu. Dan kata Yesus, ketika dia datang, yaitu roh penolong, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang hukum-hukum, keadilan, dan penginsapan dunia akan dosa. Artinya bahwa kalau mereka mengatakan Tuhan, mereka bisa menjelma menjadi manusia, bisa datang dalam rupa manusia. Maka kalau itu betul, dan Allah itu maha pengasih, maka sejatinya ketika dunia ini dirundung COVID, Tuhannya mereka itu harusnya datang. Itu membuktikan bahwa memang Tuhan itu bisa nusul menjadi manusia. Iya, datang lagi dong. Datang sekarang. Buktikan. Kamu menyentuh semua kepalanya orang sembuh dari COVID. Wah, orang akan percaya. Ternyata kita yang selama ini monoteis salah. Yang benar itu mereka. Ternyata Tuhan betul-betul bisa datang dalam rupa makhluk. Tapi kan tidak. Hanya kebetulan saja Allah ingin memperlihatkan mukjizatnya kepada Bani Israel. Seorang wanita perawan bisa melahirkan seorang manusia tanpa ayah. Kebetulan aja, dan itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel saja. Bukan untuk dunia hal itu. Hanya untuk menguji bahwa Allah itu mampu menciptakan manusia tanpa ibu, tanpa ayah maksudnya. Nah, inilah bukti secara logika bahwa apa yang dijabarkan oleh Gurunda tadi itu susah kemudian untuk dijelaskan secara ilmiah oleh teman-teman Kristen. Karena hal-hal seperti ini kita sudah pernah uji untuk kita tanyakan, dan ternyata jawabannya itu ngambang. Seperti itu, Ustaz. Ananda Surya, mungkin kita sudah hampir 3 jam deh. Teman-teman mungkin sudah pada ngantuk ini. Ya, oke. Di tempat Jadi kita udah hampir jam 11. ya, jadi di Makassar ini sudah hampir jam 11 ya. Untuk yang sudah berpartisipasi di forum diskusi ini, terima kasih banyak. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi kita akan sambung di insya Allah Kamis depan. Kita akan live lagi di malam hari pukul 8 WITA. Jadi sebelum saya menutup live ini, sebelumnya saya terima kasih juga untuk Gurunda Suma atas waktunya. Gurunda, terima kasih banyak. Terima kasih Nanda, makasih. Ya, terima kasih juga Terutama untuk kepada semuanya. guru-guru kita yang hadir, semuanya yang hadir di sini ya. Betul, untuk Kita yang dapatkan hadir. ilmu yang sangat luar biasa, termasuk Saudara Karol, thank you. Teman-teman di live chat juga, makasih banyak netizen, Anda luar biasa. Salam satu Tuhan untuk kita semua. Iya. Iya, Oke, salam satu jadi Tuhan juga. jangan lupa untuk di subscribe channelnya Siapa itu? MMCI. Ada Bang Dewa rupanya. Siapa coba? Oh, Siapa? iya dong. Minta baju kaos. Nah ya oke, Ini kita juga dari ntar ada tadi giveaway Bang. nggak Iya. dari tadi Biar diskusi kasih kok waktu nggak ada beliau. yang nggak ada yang gembira ya, satu juga ya. Mestinya yang namanya diskusi itu mesti gembira. Ini satu juga nggak ada yang ketawa dari tadi, ya Allah ya Robi ini. Ya udah, buat Itu Bang Dewa nggak datang-datang. Nggak, maaf Bang, tadi mestinya Dewa masuk dari tadi ya kan. Tapi karena tadi ada acara makan malam sama Cutari ya, jadi baru bisa sekarang Bang masuknya. Aduh, dasar. Selalu Ayo, Bang Dewa, Dewa mungkin ada yang mau kata-kata disampaikan. Bang Dewa. Ada sedikit mau nanya Bang Zuma. Kalau aturan-aturan atau syariat-syariat orang Kristen, umpamanya kakak kandung haram dinikah, ibu kandung haram dinikah, laki-laki sama laki-laki haram dinikah, itu ada undang-undang tertulis apa tidak itu di dalam Kristen? Syariat yang kayak begini itu justru nggak ada, Gurunda. Kalau nggak ada, terus Nggak ada. bisa-bisa orang Sumatera dengan orang Jawa bisa beda pendapat dong. Iya. Jadi Coba bisa kita mungkin lihat. Iya. orang Jawa Bagaimana menikah. kemudian? Iya, iya. Silakan. Jadi mungkin orang Jawa memahami adik kandung boleh dinikah, sementara orang Sumatera tidak boleh.
karena tidak tertulis, atau umpamanya seorang perawan yang sedang dilamar seseorang, tapi orang tuanya perempuan memberikan waktu 3 hari atau 5 hari. Dalam tenggang waktu itu, kalau menurut orang Islam, siapapun yang tahu tidak boleh melamar. Nah, kalau orang Kristen bagaimana? Walaupun tahu, tetap boleh melamar atau bagaimana? Ataupun jual beli. Ataupun jual beli, umpamanya Bang Juma punya mobil, mintanya 105 juta. Nah, saya tawar 95, belum boleh. Ya udah 100 Bang Juma. Ya sebentar, aku pikir-pikir, tak nanya istri. Nah, di dalam waktu berpikir-pikir itu, orang lain tidak boleh nyerobot. Bang Juma, dah, aku bayarin aja, umpamanya. 105 kan? Nah, itu kan melukai perasaan penawar pertama. Nah, apakah hal-hal seperti itu di dalam Kristen ada undang-undang tertulis? Mohon dibantu. Makasih. Dan saya pamit ya Bang Juma ya. Dan teman-teman yang lain. Makasih Ustaz. Mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sejauh saya belajar ya, itu tentang batasan-batasan muhrim di dalam ajaran teman-teman kita Kristen itu nggak ada. Makanya mereka itu terkadang mengatakan perjanjian lama itu yang mana di dalam perjanjian lama itu ada syariat tentang perkawinan dan seterusnya, itu mereka nggak pakai lagi. Yang mereka utamakan itu adalah ajaran kasih. Jadi mereka alasannya dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kuduslah yang akan mengajarkan mereka tentang kebenaran itu. Tanpa tertulis mereka akan mengatakan, nah itu kan akal menolaknya, sesama jenis itu kan tidak boleh. Ya meski ada di dalam kitabnya perjanjian baru, perjanjian lama, ya yang terkait tentang pencabulan seperti itu. Tapi Bang Dewa juga tahu kok bahwa di dalam dalil kitab itu juga ada yang menjadi dasar, misalnya mohon maaf, ada ayat yang menerangkan tentang onani, ada ayat yang menerangkan tentang bagaimana seorang istri mengajak seorang laki-laki untuk melakukan hubungan sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan dan seterusnya. Kemudian bagaimana seorang anak perempuan dengan adiknya dan adik kakak itu meniduri ayah kandungnya sendiri. Hal-hal yang kayak seperti ini diceritakan, namun tidak ada batasan-batasan muhrim kemudian, sehingga muncul ada gospel gay yang menjadi sebuah panduan di dalam kehidupan orang-orang gay di luar sana. Kemudian adanya rumah ibadat yang menjadi tempat prosesi pernikahan sesama jenis. Itu semua akibat daripada tidak adanya batasan-batasan muhrim. Bahkan saya berani mengatakan bahwa satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang menegaskan dengan setegas-tegasnya cukup satu istri itu hanya Islam. Di agama lain itu tidak ada. Yang ada di dalam ajaran agama Kristen hanya diterangkan siapa yang dipersatukan oleh Bapa tidak boleh dipisahkan, ya, kecuali oleh maut. Nah, kalau misalnya yang disatukan itu satu laki-laki 5 perempuan, ya kan disatukan. Bukan berarti disatukan itu ya cuma satu laki 1 perempuan, tidak ada dalilnya. Kalau di Islam itu jelas sekali, cukup 1. Gitu. Kalau tidak bisa adil, cukup 1. Itu kata-kata itu hanya ada dalam Al-Quran, tidak ditemukan di kitab lain. Saya kira begitu, Ustadz. Makasih banyak. Kedepannya kita akan berdialog lagi untuk mengkaji lebih dalam ya hal-hal yang prinsip yang mungkin menurut kita ini terkait dengan syariat, di mana hukum-hukum Tuhan itu akan semakin hari semakin prosesi pewahyuan Allah kepada para nabi ya saban hari saban masa itu bertambah sehingga disempurnakan ketika datangnya Al-Qur'anul Karim. Saya kira seperti itu dari saya, sahabat-sahabat yang ada di sini termasuk Ustadz dan juga Saudara Karol. Terima kasih atas kehadiran antum semua. Ya, saya tidak bisa sebutkan satu-satu, HP saya kecil soalnya, jadi tidak kelihatan namanya. Ya silakan Nanda Surya, kita udah menyita waktu teman-teman, udah hampir 3 jam ini, kesian. Ya, oke, baik. Mungkin ini nanti bisa dijadikan jawaban Bang Juma. Jadi kalau mereka bertanya, Rasulullah Muhammad itu apa yang disempurnakan? Nah mungkin ini bisa disuguhkan antara lain
Kalian belum punya undang-undang sepupu boleh nikah apa tidak, kakak kandung boleh nikah apa tidak. Terus kalau ada tawar-menawar belum belum putus, orang lain tidak boleh nyerobot. Itu di kalian belum ada. Nah, inilah yang disempurnakan oleh Rasulullah. Mungkin bisa ke situ kalau ada pertanyaan apa yang disempurnakan. Itu Benar, barangkali. benar. Termasuk batasan-batasan perang itu tidak diajarkan di kitab mereka. Jual beli, bagaimana orang yang meninggalkan utang dan seterusnya. Memang tidak diajarin. Makasih, Ustaz. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ditutup aja Nanda kalau ini sudah 3 jam ini. Kasihan Mas. Bang Jumbo pamit ya, saya semua. Iya, makasih sahabatku, makasih. Makasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi hasil diskusi kita di The Arena pada malam hari ini. Jadi seperti yang di awal video tadi, kita akan ada giveaway. Jadi syarat untuk giveaway-nya ini yaitu berkomentar seunik dan semenarik mungkin di channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Komentarnya itu di rekaman The Arena tanggal 11 November 2021 ini. Jadi komentar yang terbaik nanti akan mendapatkan merchandise eksklusif dari Bang Zuma seperti yang ada di layar ini. Kami ada stok 10 merchandise. Minggu lalu sudah ada 2 orang pemenang. Semoga di hari ini, di minggu ini bisa lebih banyak lagi pemenangnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Yayasan yang diketuai oleh gurunda kita, Bang Zuma. Baik, terima kasih untuk semua yang telah berpartisipasi dalam The Arena Kamis ini. Terima kasih kepada semua penonton, sahabat-sahabat Zuma, sahabat MMCI. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa Kamis depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.